Halo, halo kabar, Mas semuanya. Audi? Kabar baik. Terima kasih. Nah, ini Oke. teman ya, nanti kita belajar dari expertnya nih ya, Mas Audi udah Ya. melanglang buana lah di industri pasar modal. Jadi nanti kita akan dapat insight Mm-mm. banyak ya seputar fundamental. Kita mungkin sambil sapa dulu nih teman-teman ngerti Sam yang sudah join di room Zoom ini kalau boleh tahu domisilinya dari mana aja nih ya. Sambil kita Minco umumkan juga kalau teman-teman yang mungkin belum gabung ke WA grup saham bonus ya dari Kiwum Sekuritas boleh banget nanti join ke WA kita ya nanti bisa punya kesempatan dapat satu lot saham bonus blue chip ya Mas Audi ya lumayan ya Betul, betul. cuma-cuma ya cuma-cuma teman-teman ya nggak perlu pakai deposit ke RDN. Wah ini Ya. teman-teman juga udah kasih. Oh Riau, oh jauh Wow. ya. Banjarmasin juga ada. Wah ini lintas pulau nih Oh. kayaknya kita ya. Ada sekalian nggak dari Papua nih? Probolinggo, Palembang juga ada Medan. Oke, wah ya. Itu Wakanda negara kita ya. Waduh. Aduh, aduh. Sebentar Mas Audi, Ya, aku ya. izin jadikan host dulu biar bisa share screen. Oke. Oke, tapi Oke. sebelum itu aku juga pernah nih teman-teman yang udah room Zoom, tahu nih udah terjun jadi investor atau minimal pertama kali punya account atau belajar pasar modal ini kira-kira udah berapa lama nih? Ada yang baru banget mungkin 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan 0 minggu lalu ya tentang pasar modal. Biar kita saling tahu nih background pengalaman investasi teman-teman di sini. Ada yang udah di atas 1 tahun pengalaman investasinya. Boleh tulis di kolom komentar. Saya baru kenal bulan ini Kak. Masih baru. Wah, ini baby ya, new burn. Istilahnya kita nyebutnya new Mm-mm. burn ya, masih baru lahir nih di pasar modal. Ada yang baru berapa bulan, berapa tahun. Ada yang 1 tahun nih direct message ke aku nih. Wah, alumni COVID berarti 2022 lah ya atau 2021. Angkatan COVID. Baru 3 minggu Kak. Wah, ini juga baby investor ini. Ya alhamdulillah ya teman-teman. Tapi minimal udah terjun akhirnya di pasar modal ya. Jadi seorang investor saham kita harus bangga ya. Karena jadi investor saham itu the next levelnya generasi sekarang ya. Generasi milenial, Gen Z dan seterusnya nih sampai bawah-bawahnya. Oke Mas Audi, udah aku Ya, jadikan host. ya. Mungkin boleh tes untuk share screen udah bisa belum? Oke, izin share screen ya, Minca ya. Oke, siap. Oke, selamat siang teman-teman. Wah, ini yang habis makan siang sudah untuk ini sebenarnya bukan. Oh, kok saya follow Zoom ya? Ya, oke. Mungkin untuk teman-teman nanti kita hari ini lebih ke sharing aja ya. Jadi teman-teman ini feel free kalau misalkan nanti sewaktu-waktu ada istilah yang sulit itu diketik aja di kolom chatting. Nanti teman-teman kita akan bahas lagi. Saya akan ulang lagi jika memang nanti teman-teman masih belum paham karena memang untuk saat ini sudah khusus berikutnya gitu ya dibandingkan dengan webinar kita pertama kali dengan Amince sebelumnya ya. Oke, selamat siang semuanya. Izin saya mulai untuk fundamental analisis. Mungkin teman-teman kalau melihat saham itu kan ada BBRI, lalu juga ada BBCA gitu ya, hanya dengan harganya. Ya mungkin teman-teman cuman melihat itu hanya sebatas. Tapi kalau teman-teman semua pahami dan harus tahu bahwa di balik harga saham itu turun gitu ya, itu semua sebenarnya ada merasa, oh, eh, saya kan mau beli untuk investasi misalkan misalnya yang tipikalnya fundamentalis banget gitu ya, dari sisi perusahaan yang bagus, hanya untung terus gitu ya, atau bagi dividen gitu ya. Minca kan paling suka nih emiten-emiten yang bagi dividen terus ya.
ceritanya, ada story-nya yang teman-teman harus tahu. Jadi hari ini teman-teman semua dalam mungkin 1 jam dan teman-teman akan mengetahui bagaimana sih cara kinerja atau cara melihat perusahaannya dari sisi dalam-dalamnya perusahaan, fundamental analisis. Oke, kita kenalan lagi dulu tentang Kiwum. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang masih baru nih, Mica. Jadi perkenalkan, Kiwum adalah kita adalah anak usaha dari subsidiari dari Kiwum Securities Limited yang ada di Korea Selatan. Dan kebetulan memang sampai saat ini dalam 19 tahun terakhir kita masih menguasai market share-nya di Korea Selatan. Nomor satu berturut-turut 30% market retailnya kita, dan ini memang kita 99% dimiliki sahamnya oleh Kiwum Securities yang ada di Korea Selatan. Jadi secara tidak langsung kita memang adalah anak usahanya dari Kiwum Securities yang ada di Korea Selatan. Ini mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Korea Selatan nih mungkin ya, jadi pernah melihat Kiwum juga, pernah lihat Hero juga gitu ya. Nah, Kiwum juga memiliki anak usaha, kita ada anak usaha untuk aset manajemen dengan dana kelolaan 500 miliar. Oke, untuk cabang kita ada 2 yang sudah disebutkan ya, sekalian kenalan. Kita kalau cabang ada 2, yaitu ada di Mangga 2 dan juga ada di Surabaya. Tetapi untuk perwakilan kita ada di 4 wilayah, ada di Bali, ada di Yogyakarta, ada di Jawa Tengah, itu di Semarang, dan juga ada di Jawa Barat, itu di Bali. Oke, dan EQ-nya kita ada di SCBD. Ya, perkenalan sedikit tentang saya. Jadi memang masih baru sebenarnya dibandingkan dengan Mijo nih. Saya masih baru 6 tahun di pasar modal Indonesia dan sekarang sudah ada di Kiwum Sekuritas Indonesia. Oke, mungkin kita mulai. Oh ya, sebelum lanjut, ini saya harus sampaikan dulu nih, kayak udah spesifik untuk menganalisa dan nanti beberapa calls. Jadi saya harus melakukan disclaimer di depan, disclaimer on, teman-teman. Ya, saya bacakan dulu ya. Materi presentasi ini disusun oleh PT Kiwum Sekuritas Indonesia dan disediakan untuk tujuan edukasi dan informasi saja. Informasi yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai ajakan atau rekomendasi untuk membeli ataupun menjual saham atau instrumen investasi lainnya. Jadi keputusan investasi dibuat oleh penerima materi ini untuk teman-teman semua sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi penerima. PT Kiwum Sekuritas pun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam presentasi ini. Jadi investor tetap disarankan harus melakukan analisa independen yang lanjutan. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, kita akan membahas sebenarnya ini aja intinya, itu adalah top down analysis. Jadi mungkin saya mau menceritakan sedikit. Sebenarnya kalau misalkan ia bekerja di sekuritas atau di aset management atau di bank, yang mereka title-nya sebagai ekonom, lalu juga title-nya sebagai analis atau researchers gitu ya. Jadi teman-teman atau sobat investor semua ini yang memang ada ketertarikan gitu ya dengan dunia pekerjaan di capital market, teman-teman setidaknya memiliki analisa atau bisa melakukan analisa yang namanya adalah top down analysis gitu ya. Jadi hari ini teman-teman akan berpikir atau hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana stand seorang analis, stand seorang ekonom melihat dan sampai akhirnya mengerucut memilih saham gitu ya. Jadi mungkin selama ini kan teman-teman cuma ngelihat, wah katanya si A mau dinaikin gitu ya, hanya berdasarkan rumor-rumor aja. Tetapi di hari ini teman-teman akan melihat bagaimana sih cara melihat inti dari laporan keuangan, inti dari perusahaan itu bagus atau tidaknya gitu. Cara kita menseleksi, tapi dari sisi sebagai ekonom, sebagai analis gitu ya. Dan intinya sebenarnya adalah untuk skillnya yang paling utama adalah critical thinking. Jadi kalau teman-teman memang setidaknya kalau jadi analis deh, setidaknya bisa melakukan riset untuk diri sendiri gitu ya. Setiap keputusan teman-teman melakukan analisanya sendiri, itu aja udah cukup buat kita gitu. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana connecting the dots. Jadi sebenarnya analis atau ekonom itu adalah tugasnya hanya menyambungkan puzzle-puzzle yang ada di pasar, data-data yang ada di pasar gitu ya. Jadi mereka saling menghubungkan yang lain sampai nanti akhirnya mencapai keputusan gitu ya, atau mendapatkan satu gambaran. Itulah yang dilakukan oleh ya ekonom, oleh analis gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bagaimana nanti trennya makroekonomi, bagaimana nanti trennya sektornya gitu, bagaimana trennya Indonesia itu ternyata mempengaruhi harga saham loh. Jadi harga saham naik dan turun itu bukan semata-mata ya, mungkin yang waktu kita pertama kali saya bilang kenapa harga saham naik ya karena banyak yang beli, kenapa harga saham turun karena banyak yang jual. Ya itu adalah aksinya, actionnya
tetapi behind itu memang ada story-story yang membentuk gitu ya, story-story yang menjadi sentimen gitu ya. Jadi hari ini bukan yang namanya connecting the dots. Jadi kita belajar sama-sama bagaimana menghubungkan puzzle yang satu dengan puzzle-puzzle yang lainnya, gitu ya. Eh, Inti adalah kita akan mendalami tentang analisis. Oke, apa sih top analisis itu? Jadi kita sama-sama ini ada funnel gitu ya. Kita melihat dari sisi yang big picture-nya dulu. Kalau kita mau menganalisa atau kita menyimpulkan atau kita mau memutuskan bahwa ini nih kiranya sentimen atau saham yang lagi terdampak positif, kita melakukan analisa yang lebih luas dulu. Itu adalah analisa ekonomi makro, gitu ya. Jadi menilai dan seterusnya. Jadi intinya adalah bagaimana apa pertumbuhan ekonomi saat ini baik Indonesia baik global itu ternyata mempengaruhi nanti sampai dengan ke saham gitu ya. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi sektor atau kita melakukan analisa sektoral. Jadi sektor mana aja nih yang kira-kira lagi mendapatkan sentimen yang positif atau sentimen yang negatif gitu ya. Nanti kita sama-sama belajar. Dan yang terakhir baru kita memilih perusahaan. Jadi sebenarnya kalau memilih perusahaan itu adalah paling akhir. Jadi kita harus bisa tahu dulu nih puzzle-puzzle yang di atas, baru nanti kita oh ini ternyata sahamnya. Jadi kalau seorang analis, atau seorang ekonom atau seorang research itu untuk menentukan atau bisa melakukan rekomendasi analisanya nggak sedikit ya teman-teman ya. Kita banyak yang perlu dipertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan bahwa oh kita merekomendasikan beli untuk saham A gitu ya. Jadi tidak serta-merta hanya melihat perusahaannya, tetapi memang kita juga melihat dari yang besarnya dulu ke sektornya, baru kita milih sahamnya apa. Ya, nah ini dia. Analisis fundamental adalah ya kita lihat performance, lalu juga kita lihat perusahaannya bagi dividen atau enggak, keunggulannya apa sih dibanding yang lain, itu yang kita lihat, gitu ya. Oke, nah ini adalah analisis makro. Teman-teman tenang aja, nggak usah pusing. Nanti kita akan kita bisa share juga materinya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi lebih lanjut. Jadi ini adalah instrumen dalam ekonomi makro. Jadi teman-teman ada banyak sekali gitu ya. Kalau kita pelajari semua hari ini kelihatannya mungkin sampai jam 5 nih Mince nih. Bisa sampai baru selesai gitu ya. Cuma nanti saya akan memberikan langsung case-nya aja yang kita hadapi saat ini. Oke, yang pertama adalah ada pertumbuhan ekonomi. Jadi teman-teman tahu ya, pernah dengar PDB ya, produk domestik bruto gitu ya, pendapatan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga mencerminkan kalau misalkan ternyata pertumbuhan ekonomi kita stabil, itu ternyata sentimennya positif loh buat ISG atau buat saham-saham. Artinya apa? Ekonomi kita naik. Artinya kondisi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Indonesia ini going well. Bisnisnya berjalan dengan lancar, apa permintaan dari konsumennya juga masih sehat gitu ya, pertumbuhan kredit juga masih bagus, artinya bisnis semua berjalan dengan baik. Intinya seperti itu kalau misalkan pertumbuhan ekonomi. Nah yang teman-teman mesti tahu adalah pertumbuhan ekonomi kita rata-rata kan di atas 5% ya, average 5%. Jadi kalau misalkan kita masih stable di atas 5%, itu sudah cukup bagus, apalagi di atasnya gitu ya, itu cara melihatnya. Nah kalau misalkan ekonomi kita pernah dengar istilah kita resesi? Wah, ini kalau tadi ya angkatan-angkatan COVID nih mungkin udah nggak familiar lagi dengan kata-kata resesi ya. Wah, Indonesia mau resesi gitu ya. Wah, itu tahu indikasi disebut dengan resesi apa? Itu adalah pertumbuhan PDB dari kuartal terakhir menunjukkan negatif kontraksi gitu ya. Tapi tenang aja, Indonesia saat ini masih bertumbuh gitu ya. Mungkin pada saat COVID memang iya betul kita terjadi technical recession sebenarnya karena dalam 2 kuartal terakhir pertumbuhan PDB Indonesia sempat negatif minus gitu ya, pada saat semua orang nggak boleh jualan, saat orang nggak boleh bepergian, orang nggak boleh bekerja, semua mati gitu ya, akhirnya ekonomi kita blast minus gitu. Dan apa dampaknya terhadap saham? Harga saham turun semua. ISG waktu itu anjlok gitu ya pada saat COVID meledak gitu ya. Jadi pada saat aktivitas nggak bisa bekerja, semua harga ya turun. Oke. Lalu juga inflasi, adalah kenaikan harga barang yang mungkin di webinar kita sudah bahas. Ini juga berdampak. Jadi kalau misalkan inflasi kita tidak terkontrol, artinya nanti harga barang-barang bisa naik yang di atas targetnya dari bank sentral. Jadi inflasi juga sangat mempengaruhi gitu ya. Pengangguran juga sama. Nah ini
Ini sebenarnya kemarin ada fakta yang cukup menarik. Indonesia kan sedang menuju Indonesia emas ya. Ini Mince juga mungkin udah share juga nih di apa Instagram yang ngerti saham nih. Ini juga menjadi apa salah satu yang kita perhatikan juga dengan ada Indonesia emas ditargetkan 2045. Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah akan banyaknya tingkat pengangguran yang educated. Jadi banyak yang dikhawatirkan akan banyak sarjana-sarjana itu yang nganggur. Itu justru malah berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena sekarang ini memang akan menjadi, ya mungkin Indonesia, ya ini benar-benar harus bisa dieksploitasi dalam tanda kutip yang baik gitu ya, supaya nanti emiten-emiten yang ada di Indonesia bisa menyerap semua pekerja. Jadi pengangguran juga tidak terlalu menyimpang ya. Tetapi memang yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan tidak ada keseimbangan, ya justru malah yang menganggur ini udah bukan apa di bawah strata satu lagi, mungkin sudah banyak yang strata satu ke atas itu juga banyak yang menganggur. Ini yang dikhawatirkan gitu ya. Oke, kebijakan fiskal contohnya apa, misalkan bantuan BLT subsidi gitu ya, inilah juga mempengaruhi harga saham, mempengaruhi IHSG. Contoh misalkan saat ini teman-teman ngerasain kan pangan-pangan yang lagi naik apa aja, yang lagi naik. Ada gula naik gitu ya harganya, beras juga naik gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan BBM, apalagi BBM ini memang sebenarnya sudah agak-agak di ujung batas nih teman-teman. Bayangkan kalau pemerintah ini sudah mulai mengurangi subsidi, kemarin lihat ya, mungkin di sini mungkin Minja juga ada sempat nge-share gitu ya terkait dengan subsidi yang kelihatannya akan semakin dikurangi lagi. Nanti penerima BBM itu akan lebih selektif lagi. Karena menurut pemerintah yang mendapatkan BBM subsidi saat ini sudah di luar atau sudah mulai menyimpang. Ya, jadi orang-orang yang mampu masih mendapatkan bantuan-bantuan tadi. Nah, ini juga impact-nya ke pasar saham akan besar. Kalau misalkan subsidi dihapus, BBM nanti bisa naik, gitu ya, otomatis apa? Harga-harga naik, ujung-ujungnya adalah daya belinya akan terancam melemah. Ujung-ujungnya apa? Harga saham yang smart turun gitu ya. Yang retail turun. Karena apa? Karena daya beli masyarakatnya semakin semakin turun. Gitu ya. Jadi inilah yang harus kita cari. Oke. Lalu yang berikutnya kebijakan moneter. Nih, teman-teman. Jadi kalau kebijakan moneter ini misalkan yang sekarang ini ya terkait dengan suku bunga, lalu juga terkait dengan penyaluran kredit dan seterusnya. Ini biasanya tugasnya oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, gitu ya. Perdagangan internasional ya ekspor impor, ini teman-teman, tingkat suku bunga, lalu juga nilai tukar rupiah. Jadi dari semua hal terkait dengan ekonomi makro ini ternyata mempengaruhi pasar, mempengaruhi IHSG, gitu ya. Kestabilan ekonomi makro satu negara itu juga mempengaruhi apa indeks dari saham negara tersebut gitu ya, termasuk juga Indonesia, termasuk juga ISG. Oke, kita akan bahas yang detailsnya dua ini aja terkait dengan nilai suku bunga dan nilai tukar rupiah. Oke, saya akan kasih case ini, teman-teman boleh bantu jawab ya. eh Siapa di sini yang apa melakukan atau ada usaha terkait dengan dolar atau dalam ya sistemnya impor atau ekspor. Di sini mungkin teman-temannya impact-nya langsung ya. Ini saya akan bacakan. Ini Jumat minggu lalu ya, minggu lalu nih, tanggal 5 Juli nih. Rupiah Jumat pagi melemah 12 poin menjadi 16.341 rupiah. Gitu, dan ini kondisinya sudah hampir di atasnya pada saat Covid lalu gitu. Nah, impact-nya seperti apa? Bagaimana dampaknya? Ini yang teman-teman harus mulai, oke, kalau misalkan rupiah melemah, kira-kira efeknya kemana aja ya? Sampai dengan saham-sahamnya apa aja sih yang kira-kira terkena sentimennya gitu ya. Oke, kita lihat ya. Indikator yang pertama yang kita gunakan adalah ekspor impor. Kalau teman-teman melihat pada saat rupiah melemah atau dolarnya menguat, ya sebenarnya ini akan meningkatkan beberapa sektor, gitu ya. Sektor yang diuntungkan adalah ya biasanya pertambangan. Ya, sebenarnya tidak secara langsung berdampak bahwa oh, harganya akan naik, enggak juga. Tapi memang lebih disebabkan karena ada selisih laba kurs tadi. Ini teman-teman boleh catat, boleh garis bawah ya. Rata-rata emiten tambang atau pertambangan gitu ya, baik batu bara di sini ya, ada nikel, ada tembaga. Ini semua sifatnya adalah lebih banyak ekspornya gitu ya, dan mereka jualnya dalam US dollar. Jadi artinya apa? Kalau misalkan rupiah melemah, dolar menguat, mereka akan dapat spread dari yang namanya selisih laba laba kurs. Jadi
inilah yang membuat ekspektasi kenapa harga emiten-emiten energi, kalau teman-teman bisa cek deh, nanti bisa lihat sama-sama kenapa harga di sektor energi ini cenderung menguat dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Padahal kalau dilihat harga komoditasnya stagnan di situ-situ aja, nggak kemana-mana gitu ya. Tapi kok kenapa harga sahamnya bisa naik-naik ini terus? Ya karena tadi ada pos yang disebut dengan selisih laba kurs. Nah, ini yang ujung-ujungnya adalah apa? Teman-teman harus ingat lagi, garis bawahi lagi. Yang paling royal bagi-bagi dividen dari keuntungan perusahaan itu adalah dari emiten pertambangan. Ya, jadi makanya kenapa kita harus mikir, oh iya, kalau rupiah atau dolar menguat, berarti impact-nya nanti adalah ke emiten-emiten yang melakukan ekspor atau eksportir ini akan mendapatkan keuntungan, apalagi yang ekspornya dalam US dollar, gitu ya. Berarti dia akan mendapatkan gain tambahan, ya, walaupun penjualan mereka mereka sebenarnya di situ-situ aja, harga komoditasnya di situ-situ aja, tapi adanya selisih tadi, peningkatan selisih spread-nya tadi itu membuat pendapatannya akan semakin semakin meningkat. Ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sektor apa yang dirugikan. Nah, ini teman-teman harus ingat nih, kalau ada yang ekspor, pasti ada bahan-bahan yang diimpor. Itu pasti ada. Yang akan mendapatkan sentimen negatif adalah biasanya sektor manufaktur. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah biasanya emiten-emiten yang memang bahan bakunya itu juga dilakukan bahan bakunya dari luar. Oke, manufaktur kita akan bahas tiga aja nih. Yang pertama ada otomotif, lalu yang kedua ada elektronik, dan yang ketiga ada farmasi. Kalau teman-teman cek, teman-teman nanti bisa cek deh langsung ya, emiten-emiten farmasi ya, year to date ya, atau di kuartal kedua deh, dari April sampai Juni, harga sahamnya trennya makin lama makin turun. 70% ya, 70% bahan baku obat atau BBO, bahan baku obat di Indonesia, emiten farmasi Indonesia itu masih impor. Impornya dari mana? Impornya dari Korea Selatan, dari China, dari US. Karena apa? Karena teknologi yang kita miliki ini belum se-advance negara-negara tersebut. Gitu ya. Jadi makanya kenapa emiten farmasi ini atau obat-obatan ini masih sangat bergantung sekali dari impor. Teman-teman boleh cek nanti harga-harga sahamnya biasanya akan apa terrefleksikan di dalam harga saham gitu ya. Untuk elektronik juga sama ya, apalagi mungkin kalau teman-teman ngerasain, wah, perasaan iPhone di luar nggak berubah-berubah, harganya 999 US dollar, tapi pas di Indonesia harganya bisa jadi 20 juta, bisa jadi lebih dari 10 juta gitu ya, bahkan di atasnya itu. Ya karena tadi dengan harga, sebenarnya bukan yang naik, tetapi memang daya beli rupiahnya itu yang semakin melemah. Makanya kita harus ekstra mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan. Tapi kalau buat orang Amerika ya segitu-segitu aja sebenarnya harganya gitu ya. Tapi pas masuk sampai Indonesia, kok harganya makin lama makin naik, makin naik, makin naik gitu ya. Ya itu disebabkan karena memang nilai tukar rupiahnya atau daya beli rupiahnya memang yang membuat tidak ada, atau harus kita membuat ekstra mengeluarkan uang yang lebih banyak dibandingkan dengan negara asalnya gitu ya. Lalu yang berikutnya, ini tadi ya, ekspor dan impor jelas ini akan mempengaruhi sektor ya, pertambangan, manufaktur. Ini kita dua contoh aja, teman-teman bisa langsung cek dan lihat bagaimana korelasinya terhadap harga saham dari emiten pertambangan dan emiten dari manufaktur. Udah ya. Lalu berikutnya ada kebijakan moneter. Nah, ini pada saat rupiah itu melemah, tugasnya Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas dengan cara apa? Menaikkan suku bunganya, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang terakhir adalah investasi asing. Ini juga sama, nih teman-teman ya. Indikasi atau indikator yang digunakan oleh foreign investor. Makanya teman-teman sering lihat gak? Wah, asing melakukan net sell sebesar 21 triliun, gitu ya, atau sebesar 7 triliun dari awal tahun sampai dengan di bulan Juni 2024, gitu ya, atau sampai dengan di bulan Juli sekarang ini masih running, tapi sekarang udah mulai net buy ya. Tapi dari awal tahun sampai Juni itu rupiah pada saat lagi melemah-melemahnya, asing itu jualan semua, keluar semua, gitu ya. Jadi itulah yang memicu juga kenapa banyak sekali investor asing ini yang lari, yang kabur, karena stabilitas nilai tukar rupiah itu menggambarkan stabilitas ekonomi suatu negara, gitu ya. Jadi dalam konteks di sini adalah Indonesia ya, karena kita bicara rupiah. Jadi kalau rupiahnya melemah 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 ya, asing akan mikir, saya aman gak nih taruh duit di saham-saham Indonesia, jangan-jangan nanti makin lama makin melemah lagi
melemah lagi dan melemah lagi gitu ya. Jadi teman-teman udah mulai tahu nih, oh kenapa ya asing keluar ya? Ya salah satu indikasinya adalah ya rupiahnya ini yang terus melemah sehingga mereka akan cari alternatif yang lebih safe gitu ya. Oke, ini berita yang pertama. Teman-teman kita bahas berita yang kedua. Tingkat suku bunga. Tahu ya? Wah, saya nggak peduli mas, tingkat suku bunga gitu ya. Mungkin Mince juga udah sering-sering share beritanya ya. Suku bunga sekarang di 6,25% atau tertinggi sejak 2016. Saya nggak mikirin lah, nggak berdampak kok sama saya gitu ya, dan nggak ada efeknya ke saya. Nah itu teman-teman mulai sekarang kalau teman-teman memang mau dedicated untuk mulai menjadi analis lah minimal untuk dirinya sendiri, minimal harus sudah mulai bisa tahu impactnya kemana gitu ya. Dan saya juga nggak minta teman-teman atau apa sobat dari ngerti saham ini semua harus mengikuti terus-menerus, enggak gitu. Tapi setidaknya teman-teman udah tahu, oh posisinya Indonesia sekarang lagi seperti apa sih gitu ya. Minimal itu aja dulu gitu ya. Oke. Nah, ini ya, BI menaikkan suku bunga ini bulan April menjadi 6,25%. Oke, dampaknya kemana? Yang pertama adalah inflasi. Oke, kenapa menaikkan? Karena inflasinya overheat gitu ya, overheat dengan kondisi kenaikan harga barang, gitu ya, dengan oversupply rupiah yang beredar. Jadi Bank Indonesia supaya mengendalikan inflasi, gimana caranya? Mereka menaikkan suku bunga supaya apa? Uangnya bisa ditarik lagi gitu ya, dari yang beredar uang yang beredar atau M2 itu bisa ditarik lagi, masuk lagi ke perbankan, taruhlah di deposito, taruh di obligasi gitu ya, atau masuklah ke pasar saham gitu. Jadi dengan adanya alternatif tadi sebenarnya membuat ya apa adanya pergeseran atau shifting yang tadinya konsumtif bisa menjadi investment gitu ya, itu diharapkan, jadi uang yang beredar itu bisa ditarik lagi semuanya. Oke. Lalu yang berikutnya, penyaluran kredit. Siapa di sini teman-teman yang pakai kartu kredit? Yang pakai kredit card atau yang sekarang lagi masih cicil KPR rumah, cicil cicil motor, mobil gitu ya, yang sudah mulai masuk floating. Ya, biasanya kan tahun ketiga, tahun keempat ya yang cicil rumah, mobil, motor gitu ya. Tahun keempat kan bunganya sudah floating ya. Atau bahkan motor biasanya langsung floating, nggak ada yang fix gitu ya. Nah, dampaknya apa? Ya jelas kalau misalkan bunga naik ya, biaya beban atau interest cost yang harus teman-teman tanggung itu kan naik gitu ya. Apalagi yang teman-teman mengandalkan sindikasi dari perbankan misalkan atau dari financing untuk pembiayaan dari pihak ketiga. Nah, jadi ini adalah dampaknya ujung-ujungnya apa? Ketika nanti bunga KPR naik, bunga kartu kredit naik, bunga cicilan mobil motor naik, ujung-ujungnya apa? Yang dikhawatirkan adalah daya beli masyarakat itu semakin turun. Baik lagi ke saham, sektor konsumer turun, lalu juga retail turun, gitu ya. Itulah yang kekhawatiran. Jadi sebenarnya dari suku bunga yang tinggi itu banyak sekali impact-nya ke pasar saham. Jadi teman-teman harus sudah mulai aware, gitu ya. Walaupun saya nggak peduli lah, Bank Indonesia kok yang menaikkan suku bunga, bukan saya. Tapi ingat loh, kalau teman-teman yang punya cicilan, yang punya tanggungan tadi yang masih belum lunas, itu impact-nya sangat-sangat terasa gitu ya. Dan ini teman-teman harus mulai aware gitu ya. Nah, untuk pasar keuangan apa dampaknya? Nah, ini ya untuk pasar saham nih, untuk ISG nih kita nih. Saat suku bunga naik, kecenderungan akan menekan pasar saham. Karena apa? Biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menekan laba perusahaan. Kalau di kita atau di masyarakat ya, mungkin teman-teman di sini juga merasakan yang punya kartu kredit dan seterusnya tadi, itu kan tertekan. Di perusahaan juga tertekan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, perusahaan-perusahaan saat ini untuk ekspansi kan butuh duit, ya. Pada saat butuh duit itu mereka akan menghindari sindikasi pembiayaan perbankan karena bunganya juga tinggi. Sama. Jadi ujung-ujungnya apa? Entah mereka nggak jadi ekspansi atau mereka melakukan pembiayaan yang lain. Nah, teman-teman pernah dengar istilah right issue? Gitu ya, atau penerbitan obligasi. Nah, rata-rata emiten melakukan pembiayaan dari sana, bukan pinjam ke bank. Karena kalau mereka pinjam ke bank, biayanya lebih lebih tinggi. Ujung-ujungnya ke pasar saham apa? Ya ekspansi turun, ekspansi melemah, pendapatan tidak naiknya signifikan. Ujung-ujungnya apa? Labanya turun. Gitu. Jadi labanya turun, nanti akan forecasting atau teman-teman melihat, wah ini ternyata, contoh misalkan, wah Astra ini kok penjualnya makin melambat gitu ya, karena satu sisi mereka tidak ekspansi yang besar atau emiten-emiten tidak melakukan ekspansi yang besar, akhirnya membuat labanya akan turun. Jadi itu yang teman-teman harus
mulai banyak faktor yang harus dihubungkan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi dari dua dua berita ini sebenarnya kalau kita bicara ekonomi makro itu dampaknya akan sangat banyak banyak sekali, gitu ya. Tapi tidak hanya terlepas dari yang tadi kita sudah bahas saja ya, bukan dari hanya tambangan, manufaktur, tapi banyak sekali sektor-sektor lainnya, termasuk teknologi. Makanya kenapa saham-saham teknologi pada saat suku bunga tinggi, ini ya berarti suku bunga ya, pada saat suku bunga tinggi, saham-saham teknologi itu biasanya kecenderungan mengalami tekanan karena biasanya sindikasi sindikasi pembiayaan mereka rata-rata dari perbankan, gitu ya. Cek deh. Jadi mulai sekarang cek hutang-hutang yang emiten yang hutangnya banyak. Nah, ini hutangnya yang dalam keperbankan yang floating. Wah, itu sangat-sangat berbahaya sekali dan biasanya emiten-emiten yang teknologi tadi memang sindikasinya ke perbankan hutangnya lumayan banyak. Makanya kecenderungan dilepas, gitu ya. Oke, tadi kita bahas ekonomi makro, kita bahas besarnya. Jadi teman-teman sudah mulai tahu, ini banyak sekali faktornya, tapi nanti kita akan bahas di lain waktu. Tetapi teman-teman, yang paling penting dua hal ini aja terkait dengan suku bunga, lalu juga nilai tukar rupiah, itu udah cukup ya teman-teman, nggak usah terlalu yang jelimet-jelimet lagi ya. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke analisa sektoral. Jadi kalau sektoral ini sebenarnya dari makro yang tadi kondisi, berarti kondisinya adalah kita bisa simpulkan ya, rupiah kita masih belum stabil, masih di atas 16.000. Lalu yang berikutnya suku bunga kita masih tertinggi dari 2016. Artinya dari dua indikator ini aja menunjukkan sebenarnya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, ah mas kan ISG naik nih, rebound nih, sudah mulai di atas 7.200 lagi nih. Jadi sudah mulai sudah mulai pembalikan arah lagi. Tapi kalau kita bicaranya yang ekonomi makro ini memang sudah masih kondisinya masih tidak baik-baik saja, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi tadi kan kita sudah ngomongin yang besarnya, kita akan masuk ke sektor. Jadi bagaimana sih sampai dengan masuk ke sektor? Teman-teman, dalam satu kalau kita standnya melakukan analisa gitu ya, melakukan sampai dengan nanti melihat atau mengerucut dalam emiten, kita harus melihat dulu sektor apa sih yang performs gitu ya. Pada saat tadi dua indikator aja yang kita gunakan. Apa tadi? Rupiah kita masih belum stabil, masih di atas 16.200 sekian. Lalu yang kedua adalah suku bunga kita masih di level tinggi, 6,25%. Itu dua indikator yang memang menunjukkan bahwa artinya kita masih dalam tekanan gitu ya. ISG masih diselimuti atau ditekan dari sentimen ketatnya suku bunga, ketatnya kebijakan moneter, lalu juga pelemahan rupiah, ketidakstabilan nilai tukar rupiah, itu bisa mengganggu satu ekosistem perekonomian di Indonesia. Tadi ya ekspor impor kena gitu ya teman-teman ya, inflasi kena, daya beli masyarakat kena gitu ya. Jadi dampaknya luas sekali dan ini teman-teman harus mulai aware. Dua dua indikator aja gitu ya. Nanti sisanya kita akan bahas di nextnya. Oke, dengan dua indikasi tadi kita akan melihat bagaimana sih industri yang bisa perform. Jadi teman-teman bisa melihat nih, ada 4 faktor pendorong terjadinya rotasi. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah rebalancing, wah mungkin Ninja sering nge-share nih, rebalancing atau ganti gonta-ganti saham keluar masuk. Nah, mereka dengan rebalancing ini berdasarkan adanya rotasi tadi. Jadi mereka mengeluarkan masuk. Jadi kalau teman-teman melihat, oh kenapa ya saham LQ45 ada yang keluar, ada yang masuk atau itu atau kita bisa lihat indeks dari yang luar gitu, misalkan MSCI atau dari apa Russell Index. Nah, kenapa mereka bisa mengeluarkan masuk seperti itu adalah salah satunya bisa melihat juga dari sisi rotasi industri, gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat siklus ekonominya. Lalu kebijakan moneter, perubahan teknologi, dan perubahan regulasi. Yang kita mau bahas hari ini adalah hanya yang siklus ekonomi. Lihat teman-teman. Ah, ini grafiknya menarik banget nih Minca nih. Jadi teman-teman boleh lihat di sini ya. Ini adalah yang disebut dengan siklus ekonomi. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, saya tidak minta teman-teman langsung bisa mengerti, enggak, tenang aja, nggak masalah gitu ya. Tapi yang saya mau lihat kan adalah nanti teman-teman bisa lihat sektor apa sih yang lagi performs gitu kan, gitu ya. Nah di sini ada 4 fase nih teman-teman, siklus ekonomi gitu ya. Yang pertama ada fase ekspansi ya, di sini fase ekspansi. Lalu di sebelahnya ada fase peak atau puncak-puncaknya ekonomi lagi bagus-bagusnya. Lalu yang ketiga ada kontraksi gitu ya, dan keempat ada recovery. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira menurut teman-teman
Indonesia saat ini lagi di mana nih siklus ekonominya nih? Di fase ekspansi, puncak, kontraksi, atau recovery? Ciri-cirinya dulu deh sebelum teman-teman jawab. Ciri-cirinya dulu saya sebutin. Kalau ekspansi adalah pertumbuhannya relatif cepat. Jadi artinya PDB-nya lagi bisa mungkin di atas 6%, di atas kebiasaan sebelum-sebelumnya gitu ya. Lalu kondisinya suku bunga rendah. Wah, ini udah nggak masuk nih Mince nih. Ya, suku bunga kita kan lagi tinggi-tingginya ya. Lagi berarti udah nggak masuk nih. Produksi meningkat ya oke lah. Kita sekarang Mas Hadi. Nah, sektor yang outperform dengan kondisi ekspansi adalah keuangan, teknologi, telekomunikasi, dan consumer. Semua lagi bergerak dengan cepat, semua lagi permintaannya bagus, semua penjualan lagi oke, gitu ya. Fase-fase yang disebut dengan ekspansi. Oke, kelihatannya masih belum di sini Indonesia ya. Kita bergeser ke fase yang kedua, itu adalah fase puncak atau peak. Ciri-cirinya apa? Pertama, pertumbuhan ekonominya sudah mentok, udah limited, udah maksimal gitu ya. Biasanya di 5% udah di situ aja lagi, di situ lagi ya. Ya kelihatannya kita masih di situ ya. Udah di situ-situ aja. Oke, kedua adalah kenaikan inflasi. Ya, kemarin kita sempat kenaikan inflasi gitu ya 2022 sampai dengan 2023 sampai dengan sekarang ini masih ada sedikit-sedikit. Yang ketiga, suku bunga mulai naik atau di posisi tinggi. Nah, ini ya. Oke, lalu yang keempat ya, permintaan kredit tinggi-tingginya. Kita masih double digit loh permintaan kredit walaupun suku bunga tinggi gitu ya. Dan yang kelima adalah harga komoditas kecenderungan masih tinggi. Ya memang, walaupun fasenya stagnan, tapi secara year on year sebenarnya kondisi harga komoditas batu bara, minyak gitu ya, emas apalagi loh ya. Emas sekarang udah 2.300 per troy ounce. Wah, itu udah luar biasa banget. Ini teman-teman yang mungkin yang bisa sharing share untuk investasi emas sekarang yang emas batangan nih kelihatannya lagi cuan juga nih. Jadi bukan di produsennya aja ya, bukan di antamnya aja ya. Ternyata di emas batangannya juga lagi cuan nih kelihatannya teman-teman semua nih. Gitu ya. Itu yang kedua. Fase kontraksi. Yang pertama adalah ciri-cirinya. Ekonomi mulai lambat nih. Atau mungkin udah, biasanya ekonominya tumbuhnya 5%. Kok sekarang cuma 4,8, 4,6 gitu ya. Atau bahkan di bawahnya itu sudah mulai menunjukkan adanya perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Oke. Yang kedua, peningkatan pengangguran. Oke, kalau Indonesia kelihatannya masih stable ya, masih dalam range-nya. Penurunan harga komoditas ya masih so-so lah ya. Penurunan inflasi, oke. Lalu yang berikutnya adalah penurunan suku bunga. Masih belum turun kan kita ya. Berarti secara tidak langsung sebenarnya kita sedang posisi ada dalam ya sudah puncaknya. Berarti setelah puncak kita harus siap-siap yang namanya kontraksi nih, teman-teman nih. Nah, ini saya bukan nakutin ya, tetapi memang ini yang disebut dengan cycle economic dan ini memang akan berkesinambungannya akan seperti ini terus, gitu ya. Jadi untuk yang outperforms, sorry tadi belum disebutin ya, pada saat peak yang outperform adalah keuangan. Keuangan itu ada bank loh, ada bank, terus ada juga yang pinjaman, gitu ya. Sorry. Lalu yang berikutnya energi itu naik ya dan yang terakhir adalah materials. Oke, kalau di fase kontraksi yang biasanya outperforms itu adalah yang defensif. Jadi pada saat ekonomi lagi labil, lalu juga sudah mulai kelihatan pengangguran mulai banyak, ekonomi gejolaknya lagi nggak stabil gitu ya. Itu biasanya investor akan lari ke yang defensif. Apa aja yang defensif? Sektor kesehatan. Nah, kesehatannya bukan yang farmasi ya teman-teman ya. Kesehatannya biasanya yang rumah sakit, yang jasa gitu ya. Yang memang yang pasti orang kalau sakit tetap ke rumah sakit kan ya Mince ya. Nggak mungkin kalau kalau misalkan ekonomi lagi nggak baik-baik aja terus dia nggak berobat kan juga nggak mungkin kan gitu ya. Lalu utility dan juga ada consumer staples yang memang yang kita butuhi sehari-hari gitu ya. Jadi ya walaupun lagi gejolak juga kan tetap kita butuh makan juga kan. Nah, itulah yang kita bisa lihat. Jadi memang kelihatannya kita ada di fase di tengah-tengah sini nih. Nah, jadi dari sudah mulai puncak-puncaknya. Nah, kan ada narasi juga ya teman-teman kalau baca berita terakhir tuh Minca ada berita Bank Indonesia membuka peluang pemangkasan suku bunga. Nah, itu dia. Jadi kelihatannya Bank Indonesia juga sudah mulai melihat ya Indonesia kelihatannya juga udah mulai terdampak nih dari suku bunga yang tertahan cukup lama. Jadi kelihatannya kalau itu ditahan terus, memang dampaknya apa? Akan lebih lebih mungkin masuk jurang resesi terlalu jauh ya kita bicaranya ya. Tetapi dampak yang paling jelas adalah
daya beli itu pasti turun. Jadi permintaan turun, kredit turun, konsumsi turun, pendapatan negara turun pasti. Gitulah. Itu yang makanya ditakutkan dan makanya kenapa Bank Indonesia membuka change atau membuka peluang untuk terjadinya pemangkasan suku bunga. Gitu ya. Karena terlalu lama diikat, lama-lama juga kan kita kalau diikat terlalu lama sakit gitu ya. Jadi memang harus mulai di pelan-pelan nih dilonggarin, dilonggarin, dilonggarin. Nah, kelihatannya memang kita lagi di tengah-tengah sini nih Minta nih. Lagi di tinggi-tingginya gitu ya. Keuangan kan masih naik ya, banking kemarin masih naik ya, masih ngedorong gitu ya, masih masih menjadi alternatif. Tetapi kelihatannya memang sudah mulai berada di tengah gitu. Oke, ini kontraksi. Dan yang terakhir adalah recovery lagi, balik. Ciri-cirinya apa? Pertumbuhan ekonomi mulai rebound lagi, gitu ya. Pengangguran sudah mulai turun lagi, meningkatnya investasi, inflasinya masih rendah atau kecenderungan stabil, dan adanya nanti mulai yang namanya stimulus ekonomi. Nah, ini mungkin kalau minta sering share juga nih, ada yang namanya quantitative easing. Waduh, bantuan gitu ya, bantuan supaya menggairahkan ekonomi. Ya, jadi yang tadinya mandek orang nggak mau investasi, di kita kasih bantuan. Entah bantuannya dalam berupa regulasi, bantuannya bisa dari sisi, ya biasanya kebanyakan pemerintah regulasi ya ngebantunya ya. Biar intinya didorong semua. Ayo semua investasi, semua dorong supaya ekonomi berjalan kembali lagi seperti normal. Gitu. Jadi inilah yang membentuk juga ISG. Jadi teman-teman sebelum masuk terlalu jauh di ISG, teman-teman harus pelajari ini juga. Ini aja dipegang. Satu slide ini aja dipegang. Lihat dulu aja. Jadi Indonesia itu lagi di mana sih? Gitu ya. Jangan nanti pas teman-teman ngerasa, oh, jangan-jangan saya beli di puncak-puncaknya, gitu ya. Oke, jadi jangan-jangan kita lagi di puncak-puncaknya, terus saya terlalu banyak masuk, terus juga nanti kaget gitu ngelihat fenomena, loh kok ada koreksi sih, gitu ya. Jadi teman-teman nggak ada kesiapan. Jadi sebenarnya makroekonomi atau siklus ekonomi ini tidak menunjukkan atau tidak memberikan kepastian, tapi setidaknya bisa mempersiapkan teman-teman ini jadi aware. Kalau misalkan terjadi apa-apa, oh memang ciri-cirinya udah kelihatan nih. Ekonomi udah mentok, nggak bisa naik lagi. Loh kok suku bunga tinggi ya sekarang ya? Wah, jangan-jangan sudah mulai masuk di fase yang kedua nih. Artinya siap-siap akan ada yang namanya kontraksi. Gitu ya. Nggak pasti. Semua tidak ada yang pasti. Kita tidak bisa memastikan, saya tidak bisa memastikan, Binca juga tidak bisa memastikan, ISG juga tidak bisa memastikan. Tapi setidaknya kita sudah mulai persiapkan dirinya. Preparing gitu ya, atau setidaknya nanti kita bisa ngambil opportunity peluang gitu ya, peluang investasi gitu. Jadi memang ini sektor-sektor teman-teman harus bisa catat dulu nih ya, jadi nggak mesti dihafalin ya. Eh, Cuma tadi balik lagi tinggal connecting the dot aja gitu ya, nggak usah dihafalin semuanya. Semua teman-teman nanti boleh buka lagi slide-nya ini, nanti juga kita akan share, teman-teman bisa baca lagi gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu impactful ya ke ISG ya, tetapi memang kita dari sisi Kiwum juga sudah mulai melihat, ya kita memang sudah mulai sedikit berada di puncak, dan anticipate juga, kita selalu anticipate bahwa akan ada potensi apa perlambatan dan seterusnya. Dan ini juga sudah diwanti-wanti loh, bukan dari Indonesia aja, bukan dari Kiwum aja, bahkan World Bank, lalu juga IMF itu juga udah beberapa kali kan bilang ekonomi global kelihatannya melambat tahun 2024 gitu ya. Dan ini memang sudah kelihatan. Mereka juga melihat siklus ekonomi teman-teman gitu ya. Mereka nggak asal tiba-tiba, wah nanti ekonomi melambat. Enggak ya. Mereka indikatornya lebih lebih details lagi gitu ya. Kuantitatif mereka lebih lebih komplit dibanding Kiwum gitu ya. Mereka banyak indikator yang jadi mereka setiap mereka melakukan press release bilang ekonomi melambat, lalu juga ada antisipasi gejolak dan seterusnya, mereka indikatornya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan kita. Itu ya, jadi ini yang teman-teman harus coba lihat dulu. Dan ini impact langsung ke ISG, ya boleh digarisbawahi lagi. ISG adalah leading indicator untuk suatu negara. Kalau ISG lagi gejolak atau ISG lagi turun, itu artinya sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Jadi sekarang kan ISG masih naik ya, masih udah mulai kecenderungan stagnan nih. Gitu. Nah, teman-teman harus mulai anticipate aja dulu. Gitu ya. Oke, next. Nah, tadi kita sudah makro, kita sudah sektoral, kita tadi sudah sama-sama tahu rotasi apa siklus ekonomi. Teman-teman lihat lagi nanti di sana, lihat lagi sektor-sektor yang outperforms pada saat fase ekspansi kah, kontraksi kah, lalu juga atau recovery kah. Jadi teman-teman sudah mulai ada pegangan nih, gitu ya. Jadi
Saya harapnya setelah webinar ini Mincu, jadi teman-teman ngerti saham ini udah ngerti ekonomi. Waduh, udah bukan ngerti saham lagi, udah mulai ngerti ekonomi. Jadi sudah mulai bisa melihat, wah ini kalau suku bunga tinggi, lalu juga pertumbuhan PDB sudah. Nah, ini teman-teman, saya harapannya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi saya harus tegaskan bahwa tidak ada kepastian, tetapi teman-teman setidaknya sudah bisa prepare gitu ya, sudah prepare. Itu yang sebenarnya yang bisa menjadi opportunity untuk investasi. Oke, dan yang terakhir adalah kita masuk ke analisa perusahaan nih. Baru kita ngomongin ke emiten apa sih yang harus kita pilih dari fase yang tadi sudah kita pelajari, dari indikator makroekonomi yang terjadi, apa aja yang mesti kita pelajari. Oke, ini ada pernyataan dari Peter Lynch yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Ya, kalau bisa disimpulkan memang kebanyakan orang itu melihat saham hanya melihat angkanya aja nih Mince. Wah, BRI harganya 4.000. Apa tuh 4.000? Apa sih maksudnya 4.000 itu apa? Gitu ya. Dia nggak lihat tren historicalnya, dia tidak melihat perjuangannya dia, tidak melihat naik turunnya dia dikarenakan apa, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang hanya melihat saham ya judi, ya itu nggak salah juga kalau memang mereka tidak melakukan yang namanya analisis, gitu. Jadi mereka tidak melihat cerita di belakangnya, story di belakangnya, pembentuknya dia apa, sentimennya dia apa, makronya dia apa. Ya itu wajar kalau mereka melakukan, ah ya udah deh, saya beli ini aja karena apa? Ya nggak tahu. Itu kan. Gitu ya. Jadi setidaknya nanti setelah webinar ini teman-teman sudah tahu kenapa saya masuk sektor ini, kenapa saya pilih perusahaan ini. Oh, sektornya lagi bagus nih, lagi outperforms gitu ya. Lalu emitennya kenapa? Perusahaannya lagi bagus gitu ya, mencatatkan kinerja ini ya. Jadi ada the fundamentals, the earnings dan the assets the company are what matter. Jadi di balik angka 4.000, di balik angka 12.000 itu sebenarnya menggambarkan solidnya perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Kalau misalkan harga trennya turun, itu pasti kan ada yang tidak baik-baik aja dari saham. Contoh misalnya gini, sektornya lagi outperforms, tapi kenapa harga sahamnya turun? Nah, itu juga bisa terjadi nggak? Bisa, sangat-sangat bisa. Gitu ya. Kenapa sektornya outperforms, tapi kenapa kok sahamnya tidak naik? Gitu kan, itu banyak. Salah satu indikasinya apa? Ya mungkin fundamentalnya nggak bagus atau kinerjanya lagi buruk. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat harus mengerucut lagi lebih lebih deep lagi, gitu ya. Oke, kita mulai next. Bagaimana cara melakukan fundamental analysis? Ya intinya adalah kita melihat potensial perusahaan itu berdasarkan atau melihat dari sisi laporan keuangan perusahaan, gitu ya. Jadi teman-teman ini step-stepnya, tapi tenang aja saya tidak minta teman-teman melakukan step-stepnya ini. Teman-teman hanya tahu aja sebenarnya seberapa susahnya kita bisa mendapatkan satu rekomendasi. Kalau dari sisi analis ya, mendapatkan satu rekomendasi beli atau jual atau tahan itu sebenarnya kita banyak step-stepnya, tidak langsung dalam sekejap gitu ya. Yang pertama ada pengumpulan data itu jelas, lalu ada analisis laporan keuangan. Nanti kita sama-sama belajar ini ya. Kita lihat rasio-rasio. Lalu yang berikutnya evaluasi, proyeksi dan valuasi. Nah, oke. Jadi sedikit kenalan dulu sama laporan keuangan. Saya yakin di sini Minco bukan semuanya anak ekonomi ya, bukan anak akuntansi ya. Kalau saya anak akuntansi jadi udah belajar laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu sebenarnya yang paling penting tiga laporan aja yang teman-teman mesti lihat ya, minimal lihat deh. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet, teman-teman pernah dengar mungkin. Lalu yang berikutnya adalah laba rugi atau income statement dan yang terakhir adalah arus kas atau cash flow. Nah, fungsinya apa? Nih, fungsinya adalah kalau neraca menyajikan gambaran tentang keadaan keuangan. Oh, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di informasi yang tersedia nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab kalau datanya kita lihat di dalam neraca. Yang pertama apa? Bagaimana perkembangan kondisi finansial perusahaan? Apakah kondisi asetnya meningkat gitu ya, atau hutangnya meningkat, atau modalnya meningkat? Itu melihatnya di dalam neraca, balance sheet, gitu ya. Lalu berikutnya, bagaimana sih kondisi hutangnya perusahaan? Apakah naik atau ada potensi gagal bayar? Atau utangnya lebih banyak daripada modalnya, itu melihatnya di dalam yang namanya neraca. Gitu ya. Lalu bagaimana komposisi kepemilikan modal? Itu juga dalam neraca atau balance sheet. Yang kedua, ada yang namanya laba rugi. Kalau laba rugi ini kita bicaranya udah langsung nih, dagang. Gitu ya. Untung berapa? Nah, jadi pertanyaan yang bisa dijawab adalah bagaimana performa operasional perusahaan? Apakah perusahaannya mencetak laba kah atau rugi kah? Bagaimana tren penjualannya dia dalam beberapa tahun, melihatnya di dalam yang namanya
laba rugi. Jadi kalau teman-teman mau tahu perusahaannya untung atau enggak, bukan raca, bukan buka balance sheet, tapi bukannya adalah laba rugi atau income statement. Itu ya. Lalu yang berikutnya ya, ini jelas apa keuntungan dan atau kerugian yang dihasilkan, berapa nilainya. Gitu ya. Itu dilihatnya di dalam laba rugi. Dan yang terakhir adalah yang paling sering tidak dilihat oleh orang. Padahal ini yang paling penting. Jadi kalau saya bisa garis bawahi, kalau dari sisi analis ya, ini apa pandangan pribadi ya, bukan mengeneralisir semua analis. Kalau saya melihat yang paling penting adalah dari cash flow, arus kas. Jadi berapa banyak duit sih yang beneran di-create atau dibuat oleh perusahaan, sebenarnya adalah yang kita bisa lihat dalam sisi cash flow. Makanya kenapa setiap analis melakukan forecasting atau memproyeksi satu nilai perusahaan, itu bukan hanya dari income statement, tapi justru malah dari cash flow. Seberapa banyak perusahaan bisa mencetak duit? Udah, itu dari cash flow namanya. Itu ya. Bahkan di dalam cash flow ini kita bisa lihat nih, apakah perusahaannya lagi ekspansi atau enggak? Kelihatan juga. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, apakah perusahaan masih bisa bayar utang atau enggak? Gitu ya. Bahkan kita juga bisa melihat di dalam cash flow apa perusahaan ini dia lebih banyak melakukan investasi atau tidak. Itu juga bisa lihat di cash flow. Jadi intinya adalah apa perbedaan mendasar atau yang paling inti dari antara income statement atau laba rugi dengan cash flow adalah yang pada dasarnya uang yang keluar masuk yang real itu adalah di dalam cash flow. Jadi makanya kenapa setiap melakukan forecasting, analis itu menggunakan datanya cash flow. Ya, untuk melihat seberapa banyak sih duit yang bisa di-create dalam masa depan nanti dengan aset-aset yang dimiliki, dengan penjualan yang dimiliki saat ini, itu semuanya dilihatnya dari forecastingnya cash flow. Oke, nah ini dia rasio keuangan. Jadi mungkin kita tidak akan terlalu dalam bagaimana memvaluasi, tetapi kita teman-teman, saya tidak minta teman-teman bisa menghafal rumusnya, bisa menghafal mengetahui bagaimana cara mendapatkan angkanya, enggak. Saya cuma minta teman-teman tahu ini fungsinya buat apa, udah selesai. Gitu ya. Oke, jadi kalau mengukur, jadi teman-teman ya, kalau mengukur suatu perusahaan ini profitable atau enggak, gitu ya, atau perusahaan ini mempunyai kekuatan mencetak laba atau tidak, itu melihatnya dari rasio yang namanya dalam indikator profitabilitas. Yang pertama yang digunakan adalah NPM atau net profit margin. Teman-teman nggak usah hitung, di dalam aplikasi Hero sudah ada, teman-teman hanya harus bisa tahu bacanya aja, gitu ya. Jadi intinya NPM ini adalah untuk apa? Mengukur pendapatan yang tersisa sebagai laba bersih setelah dikurangi dengan biaya, setelah dikurangi dengan pajak. Jadi bersihnya berapa itu menunjukkan rasio semakin kuat. Gini, semakin tinggi net profit margin artinya perusahaan bisa mengenerate pendapatan lebih tinggi, gitu ya. Nah, net profit margin ini ukurannya adalah atau satuannya adalah dengan dalam persentase, gitu ya. Jadi dari 0 sampai 100%. Kalau misalkan ternyata perbandingan nih, misalkan perusahaan A bisa rasio atau net profit marginnya 20%. Perusahaan B net profit marginnya 60%. Mana yang lebih bagus? Yang B jelas. Gitu ya. Artinya dia bisa meningkatkan pendapatan yang jauh, dia bisa membuat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan A, gitu ya. Semakin besar NPM-nya artinya perusahaannya semakin profitable. Nah, gitu ya. Dari sisi penjualan. Oke. Lalu yang kedua ada yang namanya ROA atau return on asset. Oke. Jadi intinya return on asset ini adalah mengukur seberapa efisien perusahaan untuk menggunakan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Sama ROA dengan biasanya ROA ya. ROA dengan NPM sama. Semakin besar artinya perusahaannya semakin bagus, semakin good, gitu ya. Artinya apa? Dari aset-aset yang dia miliki, misalkan dari mesinnya, lalu dari tanahnya, ini dia bisa, setiap aset itu nggak ada yang nganggur. Setiap aset itu bisa digunakan, gitu ya. Dan setiap aset menghasilkan duit. Intinya udah gitu aja. Jadi kalau ROA-nya tinggi, artinya semua aset-asetnya dia ini bisa menghasilkan uang yang lebih tinggi. Artinya perusahaan ini lebih efisien, gitu ya. Semakin tinggi semakin bagus. Oke, ROE yang terakhir ya, ini ada return on equity. Kalau return on equity adalah mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Ini teman-teman ini harus lihat ini nih, ROE nih. Karena teman-teman adalah pemegang saham semua nih. Nah, catat ya.
catat ya, ROE yang semakin besar ROE-nya. ROE satuannya juga sama, persentase. Semakin besar nilai ROE-nya atau return on equity-nya, artinya perusahaannya semakin efisien menggunakan modal teman-teman semua. Modal para pemegang saham. Jadi salah satu yang indikator yang teman-teman harus cek adalah seberapa besar nilai ROE-nya. Kalau nilai ROE-nya tinggi, artinya teman-teman akan ada chance bahwa dia menggunakan uang pemegang saham dengan baik, dengan efisien. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu indikator yang biasa dilihat oleh para investor. Berapa sih ROE-nya? Gitu ya. Berapa sih dari duit yang saya kasih bisa bisa di generate menjadi laba gitu ya. Itu adalah ROE. Itu ya. Oke, lalu yang berikutnya likuiditas. Ini untuk menggambarkan bahwa perusahaan ini menjaga. Oke, pertanyaannya gini. Perusahaan boleh ngutang nggak sih? Nah, kadang-kadang gitu ya. Hutang itu tidak selalu berkonotasi negatif, teman-teman. Ya, dalam bisnis hutang itu fine-fine aja. Tapi mungkin ada yang bilang, wah, saya nggak mau berhutang, Mas, riba. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing ya. Tapi kalau kita bicaranya bisnis yang general, berhutang itu tidak masalah. Karena hutang itu adalah bagian dari satu siklus bisnis dan itu bisa meningkatkan atau bisa menjadi bagian dari ekspansinya perusahaan. Oke, cuma yang mesti diperhatikan adalah bagaimana dia bisa memanage hutangnya gitu ya. Jadi nanti kita ada lihat likuiditas dan juga ada solvabilitas dari sisi hutang. Oke. Kalau likuiditas adalah kita bisa lihat nih dari aset yang kita menggunakan dua rasio, yaitu adalah current ratio dan juga ada quick ratio. Kalau current ratio ini adalah intinya mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Nah, jadi kalau misalkan current rasionya semakin tinggi, itu artinya semakin bagus. Artinya kalau hutang jangka pendeknya masih bisa ditutupi oleh aset yang jangkanya pendek juga gitu ya. Jadi hutang jangka pendek bisa ditutup dengan aset yang jangka pendek. Aset jangka pendek ini apa? Misalkan cash yang paling liquid ya, cash deposito di bawah 1 tahun, lalu juga ada instrumen kas yang atau setara kas yang bisa dicairkan di bawah 1 tahun. Itu namanya aset lancar, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau nilai current ratio di atas 1, itu artinya perusahaan masih bisa melunasi hutangnya karena aset yang lancarnya lebih besar daripada hutang lancarnya. Gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya ada quick ratio, bagaimana mengukur kewajiban utang jangka pendek menggunakan biaya yang paling liquid. Oke, kita berlanjut yang di hutang aja. Ini yang paling umum, teman-teman. Ada yang namanya debt to equity ratio atau DER. Gitu ya. Kalau DER ini adalah mengukur proporsi total hutang terhadap total modalnya mereka. Ekuitas itu modal ya, teman-teman ya. Jadi ekuitas itu modal. Oke, kalau debt to equity ratio ini semakin rendah, artinya semakin bagus, semakin manageable utangnya, gitu ya. Jadi memang kalau bisa satuannya adalah di bawah 1 debt to equity rasionya. Jadi ini adalah mengukur bagaimana hutang ini masih bisa ditutupi, masih bisa dibayarkan, atau masih lebih tinggi daripada modalnya, atau lebih tinggi daripada ekuitasnya, gitu ya. Namanya debt to equity ratio atau DER. DER gitu ya, DER. Teman-teman kan sering dengar ya rasio-rasio itu ya. Oke, lalu ada interest coverage ratio. Nah ini dia. Hutang sebenarnya yang dipermasalahkan dari hutang adalah kalau dia berbunga. Betul ya teman-teman ya. Kalau kita berhutang ya kalau kita sindikasi pendanaan ke bank ya udah pasti ada bunganya ya karena mereka pendapatan mereka kan dari hutang yang berbunga itu ya. Tapi kalau dari suatu perusahaan adalah kita bisa melihat apakah hutang bunganya ini juga masih bisa dibayarkan atau tidak gitu ya. Karena ada loh perusahaan BUMN. Nah, ini langsung kasus saja ya kita ya. Perusahaan BUMN yang dia tidak bisa membayar bunga obligasinya. Itu apa emitennya? Dewas Kita Karya gitu ya. Bahkan dia untuk bayar bunganya aja dia udah nggak sanggup. Oke, jadi artinya sudah kondisinya setidak ada uang-uangnya itu. Ya, oke. Lalu yang berikutnya ada nilai pasar yang biasa teman-teman dengar itu adalah PE atau PER, gitu ya. Dan yang berikutnya ada PBV. Dua-duanya sama mengukur harga saham suatu perusahaan. Ini yang disebut dengan relative valuation. Semakin rendah PE-nya, semakin rendah PBV-nya, artinya semakin murah sahamnya. Tapi ingat ya, garis bawahi dulu. Yang ini khusus yang nilai pasar, garis bawahi ya. Kalau PE dan PBV itu memang di bawah 1 bagus, tapi tidak boleh negatif. Oke, di bawah 1 dan di atas 0.
itu perusahaannya semakin rendah di bawah satu dan masih di atas nol, itu artinya perusahaannya termasuk dalam kategori yang murah. Tapi kalau negatif, artinya apa? Artinya labanya negatif, rugi perusahaannya. Oke, jadi kalau teman-teman bilang, oh, kok saya lihat rasio PI-nya negatif ya? Nah, itu juga harus hati-hati tuh, gitu ya. Teman-teman harus ya setidaknya sudah mulai red flag, gitu ya. Wah, itu kalau udah mulai-mulai, wah ini kenapa nih PI-nya negatif nih? Wah, itu udah mulai red flag tuh. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman kan kalau misalkan di bawah satu murah, berarti kalau di atas satu mahal dong Mas. Ya belum tentu gitu ya. Kadang-kadang gini, saya kasih contoh emiten yang memang biasanya nilai PI-nya tinggi atau price to earnings ratio-nya tinggi. Itu adalah perusahaan teknologi. Bahkan kalau di luar di Amerika Serikat, perusahaan teknologi itu PI-nya udah 1.100, 1.200 kali gitunya. Artinya apa gini? Gampangnya gini, cara baca PI. Kalau misalkan PI-nya 10 kali, artinya uang kita bisa kembali yang kita investasikan dalam perusahaan tersebut bisa tertutupi dalam 10 tahun. Jadi satu kali artinya kalau di bawah satu berarti dia di bawah 1 tahun. Gitu ya. Bayangin 1.200 kali berarti 1.200 triliun 1.200 tahun gitu ya. Wah, kalau saya masih hidup gitu ya Mas ya. Gitu kan. Tapi kalau misalkan seperti itu, karena gini, memang kalau kita lihat behaviornya dari laporan keuangannya teknologi, itu memang PI yang di atas satu, itu memang seperti itu. Rata-rata PI-nya memang tinggi. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih sahamnya kalau semua PI-nya tinggi? Gitu ya. Misalkan satu sektor semuanya tinggi tuh. Ada yang chip komputer atau misalkan teknologi-teknologi lainnya. Cara ngeliatnya gimana? Ya tinggal dibandingkan aja perusahaan teknologi A dengan perusahaan teknologi B, mana yang PI-nya lebih rendah. Gitu ya. Dan itu juga yang disebut dengan kita menggunakan valuasi juga gitu ya. Karena beberapa nature-nya perusahaan itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang memang kecenderungan PI-nya kecil, lalu juga ada yang kecenderungan PI-nya tinggi sekali gitu ya. Tapi yang nggak ada nature-nya adalah yang PI-nya negatif ya. Itu teman-teman udah langsung red flag aja udah gitu ya. Oke, lalu yang terakhir adalah dividen. Ya ini mungkin yang Minco paling suka nih. Perusahaan-perusahaan yang bagi dividen. Dividen teman-teman fokus di dua hal aja. Oke, di dua hal ini. Yang pertama adalah dividen payout ratio atau DPR, bukan ini ya DPR Senayan bukan ya. Ini dividen payout ratio. Jadi maksudnya apa? Berapa banyak sih yang dibagikan dari keuntungan perusahaan? Contoh, misalkan gini. Perusahaan tambang membagikan 2 triliun dari laba bersih tahun lalu senilai 4 triliun gitu ya. Oke, lalu pas dilihat ternyata dari 2 triliun yang dibagikan dengan total 4 triliun, artinya apa? 50%. Itulah yang disebut dengan dividen payout ratio. Gitu ya. Berapa besar sih kue yang dibagikan untuk para pemegang saham, untuk teman-teman semua, untuk investor semua, gitu ya. Dividen payout ratio sebenarnya tidak ada kategori atau kriteria standarnya, tapi teman-teman bisa lihat aja kalau misalkan masih di atas 20% itu masih menarik, gitu ya. Lalu dan dividen yield. Ya, dividen yield ini adalah menunjukkan besarnya dividen yang dibayarkan, gitu ya. Berapa sih persentase yang saya dapatkan? Tuh, oke. Nah, ini dia. Ini adalah di dalam aplikasi Hero, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan di sini kan teman-teman nggak usah ngitung lagi ya, ROA-nya berapa, ROE-nya berapa, NPM-nya berapa gitu ya. Teman-teman udah nggak perlu ngitung lagi. Gitu ya, jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Yang penting tahu cara bacanya aja, udah cukup gitu ya. Tenang aja di dalam aplikasi Kiwum udah ada semua, di dalam Hero udah ada semua. Ini saya menggunakan yang desktop ya, teman-teman ya, atau yang HTS ya. Bukan hubungan tanpa status ya, tapi home trailing system. Jadi memang khusus yang di komputer atau di laptop gitu ya. Ini teman-teman bisa melakukan perbandingan seperti ini. Jadi contoh misalkan saya melakukan perbandingan antara emiten kesehatan nih, ada Kalbe, ada Sido Muncul, ada Kimia Farma, Prodia, ada PH gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulannya teman-teman ya. Contoh, kita lihat dari sisi rasio profitabilitas. Ternyata Prodia dengan Sido Muncul itu memiliki keunggulan dalam menghasilkan laba dalam industri kesehatan. Dia yang paling profitable. Oke, apa yang dilihat ini teman-teman nih? Ada yang tadi kita bahas ya, ada NPM ya, net profit margin, lalu ada return on asset, return on equity. Ini 0, ini dalam satunya persentase ya, berarti dikalikan 100.
teman-teman bisa perhatikan juga nih. Berarti 16% ROE-nya si Kalbe. Lalu lah ini sudah muncul nih. Nah, sudah muncul ROE-nya 41%, teman-teman. Jadi artinya apa? Dia bisa mengenerate modal teman-teman, bisa memaksimalkan, bisa menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat besar gitu ya, 41%. Oke, jadi ini adalah salah satu yang kita bisa lihat. Oke, nah ini dia rasio hutang. Lihat nih, ternyata KF, Kimia Farma dan PH itu memiliki utang yang lebih besar daripada modalnya. Oke, jadi ini mesti teman-teman hati-hati nih. Tahunya dari mana? Ini nih, kita bisa lihat dari sisi ini ya, debt to equity rasionya nih. Oke, DER-nya berapa nih? F 1,8. Itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalkan ternyata nanti dia terlalu tinggi hutangnya, yang dikhawatirkan adalah ke ke apa? Akan munculnya potensi gagal bayar, tidak bisa bayar hutang, gitu ya. Oke, lalu yang terakhir adalah rasio likuiditas juga sama nih. Kalbe, lalu juga Sido, Prodia, PH memiliki kas yang cukup liquid untuk menutupi hutang jangka pendeknya tadi nih. Nah, dari current rasio nih teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi itu caranya. Ingat, garis bawahi lagi. Kalau teman-teman mau membandingkan rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, ya, lalu juga likuiditas dan seterusnya, intinya teman-teman harus membandingkan dalam satu sektor yang sama. Gak boleh membandingkan Sido Muncul dengan Bank BRI, nggak nyambung. Ya, jangan membandingkan Astra dengan Kimia Farma, nggak nyambung bisnisnya. Oke, jadi kalau teman-teman mau membandingkan PI, PBV, profitabilitas, solvabilitas, dan seterusnya, rasio-rasio seterusnya, harus di dalam sektor yang sama. Oke, sepakat ya? Jadi nanti teman-teman nggak boleh tuh ngebandingin, oh sudah muncul net profit marginnya kok besar sekali ya, kok Astra cuma 12% ya, nggak nyambung teman-teman ya. Harus membandingkan dalam satu sektor yang sama. Clear ya? Sampai sini ya? Oke, jadi nanti luar-luar teman-teman harus membandingkan sektor-sektornya sama, yang sama semua. Oke, next. Dividen. Nah, dividen ini sebenarnya teman-teman kita juga sudah sediakan informasinya. Oke, biasanya gini, gimana sih cara mendapatkan dividen? Wah, kan Vincent udah selalu share gitu ya tentang dividen, lalu udah bisa jalan-jalan pakai dividen. Mungkin di sini teman-teman belum ada yang tahu, oh, gimana sih supaya saya mendapatkan dividen? Oke, caranya adalah gampang. Teman-teman harus beli sahamnya aja. Lalu dari aplikasi Hero ya, beli sahamnya aja sebelum ada tanggal kumulatif debt. Di mana saya mendapatkan tanggal kumulatif debt? Di dalam aplikasi Hero ada. Teman-teman buka corporate action, cari yang namanya cash dividend. Contoh, saya contohkan ya. Nih, ini adalah beberapa kodenya. Mungkin teman-teman nggak kurang familiar ya, karena yang lagi bagi dividen ini memang rata-rata yang middle middle cap gitu ya. Contoh misalkan seperti ini nih, ISSP. Oke, artinya ISSP membagikan Rp15 per lembar saham. Oke, ini untuk para pemegang sahamnya. Tanggal kumulatif date-nya itu adalah di tanggal 8 Juli. Artinya gini, misalkan saya mau mendapatkan dividen ini dari ISSP. Oke, ini adalah still ya, baja, emiten baja, produsen baja. Jadi saya sebelum tanggal kumulatif date, artinya berapa? Tanggal 7 boleh nggak? Boleh. Tanggal 6 Juli boleh nggak? Boleh. Tanggal 4 Juli boleh nggak? Boleh, tapi kecuali Sabtu Minggu ya, nggak bisa transaksi. Oke, kalau misalkan di tanggal 8-nya, misalkan nih, wah saya baru ngelihat ngelihat tanggalnya hari ini lagi, misalkan hari ini tanggal 8. Boleh nggak saya beli hari ini dan saya dapat dividennya? Jawabannya adalah boleh. Jadi maksimal adalah di tanggal kumulatif date, teman-teman. Itu adalah batasan terakhir. Mau nanti belinya jam 1 siang, nggak bisa ya, jam 1 siang lagi istirahat ya. Mau belinya jam 10, mau belinya jam 3 sore. Ya intinya ada terjadi transaksi pembelian di tanggal kumulatif date, teman-teman tetap mendapatkan dividen. Akan dicatat.
Nah, tapi kalau pertanyaannya gini, waduh saya baru ingetnya tanggal 9 pagi gitu ya. Misalkan saya inputnya jam 5 pagi nih karena takut kelewat. Jawabannya adalah sudah tidak tercatat. Oke, jadi maksimal kalau teman-teman mau dapat dividen, jadi nanti kalau teman-teman lihat berita tentang dividen ya, langsung lihat tuh tanggal kumulatifnya tanggal berapa ya. Tidak terbatas pada emiten tertentu. Oke, sebentar. Wah, sorry ya teman-teman ya. Tidak terbatas untuk emiten apapun. Misalkan Astra, BCA, BRI semuanya sama. Lihatlah tanggal kumulatif date-nya. Tanggal berapa? Itu adalah batasan terakhir teman-teman membeli sahamnya supaya mendapatkan dividen. Wah, pertanyaan lagi. Kalau misalkan saya belinya tahun lalu dan belum saya jual-jual sahamnya, apakah saya masih bisa mendapatkan dividennya? Jawabannya adalah masih. Selama teman-teman tidak jual sahamnya di tanggal kumulatif date atau di sebelum tanggal kumulatif date, teman-teman tetap akan mendapatkan dividen. Makanya yang beruntung adalah ini salah satu quotes dari Benjamin Graham atau bapaknya fundamental analisis gitu ya. Ini gurunya Warren Buffett. Jadi eh, kalau misalkan kita tiap tahun kita hold terus sahamnya dan tiap tahun dia bagi-bagi dividen, artinya apa? Harganya naik, saya dapat dividen juga terus-terus gitu. Naik lagi dapat dividen, naik lagi dapat dividen, naik lagi dapat dividen. Itu yang disebut dengan compounding, gitu ya. Kalau kata Warren Buffett, compounding itu adalah keajaiban dunia ke-8, gitu ya. Kalau yang mengerti dia akan bisa mendapatkan semaksimal mungkin labanya. Jadi dia nggak peduli lah tanggal kumdet, kan saya investor gitu ya. Saya kan holdnya bukan 1 tahun 2 tahun, saya holdnya bisa 10 tahun gitu ya, bisa 12 tahun. Saya nggak apa-apain. Dividennya terus mengalir. Tiap tahun dia bagi dividen lagi, mengalir lagi, masuk lagi ke rekening gitu ya. Tahun depan lagi dapat bagi-bagi dividen lagi, dapat lagi. Itulah yang disebut dengan keajaiban dunia ke-8 kata Warren Buffett. Gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan compounding. Kita diem aja perusahaannya sehat, perusahaannya bagus. Ini makanya dia bilang perusahaan yang bagus atau high quality adalah perusahaan yang tidak pernah skip membagikan dividen. Nah, itu yang rajin bagi dividen ada perusahaan yang high quality. Artinya apa? Perusahaannya untung terus. Gitu ya, misalnya dalam 10 tahun nih, dia membagikan dividen. Artinya apa? Perusahaannya setiap tahun, dalam 10 tahun itu, dia untung terus, dibagiin lagi, dibagiin lagi, dibagiin lagi. Pemegang sahamnya happy nggak? Happy. Udah harganya naik, dapat dividen. Atau pada saat harganya turun, tetap masih dapat dividen gitu ya. Makanya kenapa seperti Mince juga suka nih perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen karena ya tadi ya pasti profitable perusahaannya gitu ya. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Jadi seperti itu teman-teman cara mendapatkan dividen. Tenang aja, nggak usah ngechat Mince terus ya. Wah Mince ini saya mau dapat dividen gimana caranya? Di keep aja sebelum yang terpenting adalah kalau teman-teman mau jual sebelum sorry sesudah tanggal kumulatif date. Nah, ada tapinya nih, teman-teman nih, ada tapinya nih. Saya harus kasih buat tahu dulu nih. Kalau teman-teman yang memang membeli saham mendekati dividen, mendekati kumulatif dividen, gini, kalau perusahaannya membagikan dividen dengan yield yang tinggi, kira-kira banyak yang mau beli nggak? Pasti banyak yang mau beli. Biasanya memang saat pengumuman dividen itu dikeluarkan dengan pembagian nilai dividen yang tinggi, semua orang akan beli. Harga sahamnya naik tuh. Naik, 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 naik. Gitu ya. Nah, tapi kebiasaannya, behaviornya dengan dividen yield yang tinggi di atas 5% atau bahkan yang sampai 10%, ya 10% apa tuh? Batu bara biasanya. Kemarin ITMG itu sampai 12% dividen yieldnya. Apa yang terjadi besoknya? ARB. Besoknya lagi ARB lagi. Besoknya lagi ARB lagi. 3 kali berturut-turut. Ya, loh, saya rugi dong kalau kayak gitu. Saya yang tadinya dapat dividen 12%, loh ARB terus ya gimana? Saya nggak bisa jualan, gitu kan? Nah, itu disebut dengan dividen trap, gitu ya. Jadi teman-teman harus garis bawahi ciri-cirinya dividen trap. Wah, ini saya belum masukin di dalam materi ini. Tolong teman-teman boleh catat ya, catat sendiri nih. Boleh ditulis atau boleh di handphonenya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia membagikan dividen dengan nilai di luar kebiasaannya. Contoh, misalkan perusahaan Astra ini, biasanya dia membagikan dividen hanya 5 triliun. Tiba-tiba dia membagikan dividen sampai 12 triliun. Hampir lebih dari 2 kali lipatnya. Nah, itu perlu tanda tanya tuh, tanda kutip. Biasanya di media-media beritanya apa? Wah, membagikan dividen dengan nilai jumbo.
Wah, itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan dividen yield yang di atas 10%. Itu juga hati-hati. Hati-hati sekali. Dividen yield, ya, cara ngitung dividen yield ini seperti ini ya. Contohnya nih. Harga sahamnya berapa? Film misalkan film membagikan nilainya berapa nih? Rp25. Berarti Rp25 dibagi harga saham pada saat teman-teman beli. Itu adalah nilai yield yang teman-teman akan dapatkan. Berarti kalau ini adalah 0,61%, kecil ya. Nah, ISSP ini yang lumayan tinggi nih. Ternyata dengan Rp15 yang dibagikan oleh ISSP, kalau saya punya di harga 292 harga beli saya, maka dividen yield nanti yang akan saya terima adalah 5,14%. Hati-hati kalau sudah di atas 5% sampai apalagi yang di atas 10%. Hati-hati. Kemungkinan besoknya akan drop, drop, drop itu sangat-sangat besar sekali gitu ya. Dua indikasi itu aja yang akan muncul. Tapi kalau misalkan yang lain biasa-biasa aja ya, contoh misalkan BRI, lalu juga Astra, Telkom yang memang rajin bagi dividen gitu ya dengan yield ya mungkin 3%, 4%, 2%. Ya itu nggak akan ARB ya teman-teman ya. Tenang aja gitu ya. Dan itu justru malah bisa naik lagi, naik lagi, naik lagi. Gitu ya. Nangkep ya soal dividen ya. Ini karena penting sekali nih teman-teman nih. Karena Binca juga salah satu penganut dividen hunter mungkin ya. Gitu ya. Jadi ini yang perlu disampaikan. Oke. Nah, intrinsic value. Jadi tadi yang disebut dengan relatif. PE, PBV itu adalah relative valuation. Tapi intrinsic value ini adalah yang disebut dengan absolute valuation. Bedanya apa sih relatif sama absolut? Dari kata kuncinya aja udah relatif. Relatif itu karena apa? Karena dia ada indikator harga. Harga kan setiap hari naik turun. Makanya PI itu setiap hari dia naik turun, teman-teman. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Karena apa? Ya karena indikasinya adalah harga, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan yang biasa dilakukan oleh analis, kita jarang menggunakan PI/PBV. Kita justru malah menggunakan yang namanya absolute valuation atau intrinsic value ini. Nah, metodenya apa aja nih? Ada yang namanya discounted cash flow atau DCF. Rumusnya ini tenang, kita nggak akan bahas rumusnya ya. Teman-teman saya tenang aja. Teman-teman semua nggak akan mengisi, nggak akan menghitung, nggak akan ya. Semua udah disediakan oleh Kiwong. Tenang aja. Teman-teman udah tinggal terima. Oh ini cara menghitungnya. Gitu aja. Sampai desit itu aja. Kita nggak minta teman-teman bisa menghafal, bisa ngitung dengan rumusnya. Nggak. Tenang aja ya. Jadi intinya adalah kalau di DCF ini kita memproyeksi cash flow masa depan perusahaan yang dimiliki dari yang dihasilkan dari aset-aset yang dimiliki perusahaan dan menarik lagi ke present value dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan kondisi di masa yang depan. Oke, gitu ya sampai dengan nanti akhirnya mendapatkan satu nilai. Oke, lalu berikutnya ada yang menggunakan dengan dividen discount model atau DDM. Ya, caranya adalah dengan memproyeksi dividen. Ini khusus emiten-emiten yang memang membagikan dividen ya. Kalau yang nggak membagikan dividen nggak bisa menggunakan DDM. Oke, dengan diskontokan lagi dividen ke nilai yang sekarang. Dan yang terakhir biasanya ada sebenarnya ada banyak lagi di luar ini. Tiga ini yang biasa digunakan. Ada net asset valuation. Oke, saya mau lihat teman-teman ke sini. Sini, lihat ke chart yang ini. Kelihatan ya? Oke. Wah, ini cara bacanya gimana nih? Nah, cara lihat gini. Ini yang naik turun ini adalah harga, pergerakan harga saham. Catat lagi ya. Garis bawahi, catat dan garis bawahi. Seorang fundamentalis justru dia akan suka ketika harga sahamnya itu mengalami penurunan. Apalagi nilainya turun di bawah nilai intrinsic value-nya. Oke, perhatikan. Ini kan harga saham ya, dia naik turun, ini naik lagi, ini naik lagi. Oke, perhatikan. Kalau ini yang garis merah ini adalah nilai intrinsic value. Cara dapat nilai intrinsic value gimana? Ini rumusnya nih. Ada tiga nih, tapi yang paling umum, yang paling sering digunakan oleh para analis adalah yang namanya DCF ini. Discounted cash flow. Oke, teman-teman nggak usah ngitungin. Tim Kium, tim riset Kium sudah menghitungkan. Teman-teman terima jadi aja, gitu ya. Nah, perhatikan garis merah yang ini. Ini adalah kita asumsikan sebagai nilai intrinsic value. Oke. Nah, jadi pada saat dia turun harga sahamnya di bawah seperti ini, di bawah nilai garis merahnya ini, itu adalah titik atau harga terbaik untuk membeli saham tersebut. Jadi seorang fundamentalis itu justru malah suka kalau harga sahamnya malah lagi di diskon pasar, lagi turun, lagi murah gitu ya. Dengan quality perusahaan yang seharusnya tidak di situ, mereka justru malah meyakinkan mereka beli pada saat harga sahamnya malah turun. Wih, ini perusahaan bagus kok nggak dibeli.
ini kok perusahaan bagus harganya malah turun di diskon nih. Makanya saya masuk, seorang fundamentalis beli gitu ya. Nah, jarak antara nilai intrinsic value dengan kita posisi masuk itu disebut dengan margin of safety atau MOS. Nah, teman-teman perlu garis bawahi lagi. Banyak ya di garis bawahi ya hari ini ya Mice ya. Memang agak deep nih ya hari ini ya. Margin of safety ini semakin lebar artinya margin of safety ada jaring pengaman gitu ya. Jadi dari nilai intrinsic value sampai dengan dia beli, semakin lebar margin of safety-nya atau jaring pengamannya itu semakin bagus gitu ya. Nah, pada saat harganya rebound, naik lagi tinggi-tingginya, puncak-puncaknya, dan di atas nilai intrinsic value, seorang fundamentalis malah consider untuk taking profit. Nah, di sini banyak nih yang baru masuk nih. Wah, saya mau masuk nih. Karena harga sahamnya lagi naik. Pas dia masuk 1 minggu kemudian anjlok, 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 anjlok. Seorang fundamentalis dia udah dari bawah belinya gitu ya, dia udah dari sini, di sini dia udah nggak akan ada dilema lagi, dia mau taking profit ya silakan, yang penting dia sudah di atas nilai intrinsic value-nya. Oke, pasti pertanyaannya adalah mana nilai intrinsic value. Nah ini dia. Oke ya. Ini kita sudah di penghujung. Ini adalah stock universe yang dibuat oleh Riset Kiwom Sekuritas Indonesia, dan ini masih menarik sampai dengan di second half. Jadi artinya sampai akhir tahun nih teman-teman nih. Jadi ada beberapa sektor yang direkomendasikan dan ada nilai intrinsic value-nya. Nah, jadi coba teman-teman bandingin deh nilai intrinsic value-nya perusahaan ini apakah di atas harga saham sekarang atau di bawahnya. Yang bagus adalah tadi kan di bawah kan, intrinsic value-nya harusnya di atas harga saham yang ada di Bursa Efek sekarang. Teman-teman nanti buka hero-nya, lihat deh harga saham BCA misalkan. BCA sekarang berapa sih? Nah, nilai intrinsic value-nya atau target harganya menurut tim riset Kiwum adalah di 11.000. Kalau misalkan dia masih di bawah 11.000, itu artinya masih murah gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ngitung nilai intrinsiknya, sudah dihitungkan, tenang aja gitu ya. BRI juga sama nih. Jadi kalau dari finansial kita ada dua yang kita rekomendasikan, ada BCA dan BRI. BCA di 11.000, BRI di 5.700. Infrastruktur ada Telkom dan Excel, ini yang telekomunikasi ya, infra telco ya. Itu di 3.500 dan Excelnya di 2.700. Industrial ada Astra, Astra targetnya di nilai intrinsiknya di 5.400. Ada non cyclical consumer itu ada ICBP, ada Alfamart gitu ya, AMRT dengan targetnya masing-masing 11.600 dan 3.300 intrinsic value-nya. Dari energi ada Pegas di 1.800, dari basic materials ada Semen Indonesia atau SMGR 4.750, dan dari healthcare ada Sido muncul target atau nilai intrinsiknya 800. Jadi ini adalah nilai intrinsiknya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja apakah potensial, dan nanti teman-teman bisa ya keputusan ya intinya ya, tadi sudah disclaimer di awal ya, keputusan jual beli itu kembali lagi ke teman-teman semua. Jadi intinya ini untuk second half masih cukup menarik dari stock universe yang dimiliki oleh tim riset Geosekuritas Indonesia. Oke, nah ini adalah summary dan tips. Nah ini teman-teman bisa baca, gitu ya. Nah mungkin itu aja. Ini udah pada tidur atau masih memperhatikan nih teman-teman nih. Saking wah ini apa ini Mas ya, saya nggak langsung bisa ngerti. Tenang aja, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Teman-teman nanti bisa baca lagi, pahami hal-hal yang penting-pentingnya, lihat rekomendasinya tadi, tinggal pilih sesuai dengan apa keputusan teman-teman masing-masing investor. Gitu aja Minca, mungkin saya kembalikan lagi ke Minca, silakan. Wow, lengkap banget ya materinya ya, luar biasa. Terima kasih banyak nih Mas Audi. Ini udah 3 SKS kayaknya. Udah 3 SKS kuliah. Wah, kepanjangan ini ya. Mantap nih teman-teman, Eh, semoga belum ngebul ya kepalanya ya, tapi pelan-pelan aja ya. Yang Pelan-pelan aja. tadi ada recordingnya, nanti bisa teman-teman tonton di YouTube-nya Kiwum ya. Nanti akan diupload juga di situ ya. Jadi tadi yang mungkin ngikutnya telat-telat, tenang aja ya, bisa nonton dari awal, penjelasannya super detail dan benar-benar lengkap ya. Sampai ke Dividen Hunter juga ya teman-teman ya. Ini mince banget ini. Oke, nah kita lanjut ke sesi diskusi ya. Pertanyaan-pertanyaan ini, alhamdulillah, wow, sudah banyak yang masuk di kolom chat. Kita coba diskusikan satu persatu ya. Kita mulai dari ini Mince random ya, jadi tidak urut, tapi insya Allah nanti kejawab semua.
Oke, sebentar. Halo Mas Audi. Ya, ya, sorry, sorry Minca. Ya, Oh oke. ya, oke oke. Aman, Kirain aman, aman, tadi, aman. kirain tadi kepental lagi. Enggak. Oke, ini ada Ya, yang bertanya dari oke. Mas inisial NF. Gimana kalau misal perusahaan keuntungannya digunakan perusahaan tersebut untuk ekspansi, jadi tidak membagikan dividen. Oke. Nah, gimana kategori perusahaan kayak gini gimana nih, Mas? Ya, jadi selain ekonomi itu juga ada cycle-nya untuk perusahaan. Jadi perusahaan itu memang ada fase-fasenya. Dan kalau misalkan kebanyakan ya, ini rata-rata ya, ini kita nggak bisa generate semua, tetapi memang rata-rata indikasi kalau perusahaan yang lagi cuan, lagi profit, tapi dia nggak membagikan biasanya masih growth. Nah, entah dia dari sektornya memang masih yang berkembang atau memang mereka ini perusahaan yang masih baru, yang masih masih mencari pangsa pasarnya, masih butuh modal untuk diputerin lagi. Itu biasanya ciri-ciri perusahaan yang masih growth, fasenya lagi growth dan bertumbuh. Dan itu sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena tapi dalam arti kalau misalkan beda beda ceritanya ya, misalkan contoh yang tidak membagikan dividen tahun lalu itu adalah tahun ini adalah Gudang Garam ya. Tumben banget ini absen. Saya juga kaget. Kemarin setelah ada keputusan bahwa Gudang Garam tidak membagikan dividen, wow, itu lumayan ini ya Langsung karena biasanya penonton kecewa. langsung menonton kecewa gitu ya. Karena saya waktu itu sempat ngobrol dengan salah satu dosen di Yogyakarta, dia Mm-mm. biaya nikahnya dari dividennya Gudang Garam. Dan Woi, itu biaya saya nikah loh. saya amazed banget, itu saya amazed banget dia benar-benar nunjukin gitu ya. Iya, Dan mungkin tahun ini agak sedikit kecewa beliau ya, masih hold iya. sahamnya. Ya mungkin harga sahamnya turun, tetapi memang sudah mungkin sudah balik gitu ya Hmm, dari keuntungan tahun sebelumnya juga dengan dividen. Ya, balik lagi kalau misalkan memang kategori perusahaan ini ya seperti yang kita lihat yang masih growth ini adalah dari EBT, EBT gitu ya, energi mm-mm, baru terbarukan atau memang dia pemain baru, ya wajar banget kalau misalkan ternyata dia mm, mau mengalihkan ekspansi. Toh juga ujung-ujungnya nanti kan ketika dia ekspansi pendapatannya lebih tinggi lagi, dividennya mm. potensinya lebih besar gitu. Tanggung bos. Gitu. Tapi beda Oke. halnya ya, beda halnya kalau memang ternyata perusahaannya perusahaan perusahaan pemain lama nih gitu. Iya, Itu iya mungkin Winco benar. ya. Oke, oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin teman-teman newbie juga belum begitu nangkep ya. Arti haircut pada aplikasi itu berpengaruh ke sahamnya nggak? Ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan haircut itu sebenarnya itu adalah mitigasi atau pencegahan resiko ya, salah satu resiko yang dibuat oleh Bursa Efek. Nah, jadi Hmm, sebenarnya Bursa Efek itu ada komitenya juga, komite haircut ya, dan ya, kebetulan juga Presiden Kiwum Kiwum juga ya. salah satu anggota Iya, komitenya Mr. gitu ya. Sin. Mister Sin sebagai salah satu anggota komite haircut. Jadi sebenarnya itu adalah menunjukkan semakin rendah atau tingginya itu menunjukkan resikonya juga. Dan itu Hmm, sebenarnya bukan dari secara perusahaan no, tetapi hmm. memang lebih ke transaksi. Nah, biasanya Ah, haircut ini ya. berpengaruh untuk teman-teman atau sobat-sobat investor ini yang trading menggunakan limit, lalu Ah, juga pinjaman gitu ya. Biasanya yang diberikan oleh perusahaan semakin besar resikonya, haircutnya, maka yang diberikan semakin kecil hmm, gitu. Tapi itu memang hanya base dari kinerja perusahaan dan juga dari transaksi, lebih ke transaksi value-nya gitu. Jadi itulah yang membuat itu adalah salah satu bentuk supaya ya tidak ada potensi gagal bayar gitu ya, tidak ada hmm, potensi kerugian yang lebih signifikan gitu ya. Jadi diharapkan memang teman-teman investor ini bisa mengkalkulasi ulang lagi apa hmm. nilai investasinya. Nah, Ah, gitu. oke, oke. Tapi kalau selama pakai cash aman-aman aja gitu. Benar-benar itu biasanya memang untuk yang pakai trading limit ya Ya, teman-teman ya. betul. Alias minjem dulu ya, minjem Pinjam dulu. dulu. Ya, Oke, ini ada pertanyaan bagus juga boleh. dari Mas Aldi. Bagaimana Ya. pendekatan analisa fundamental yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi perusahaan teknologi yang belum menghasilkan keuntungan? Karena mungkin di Indonesia kan kita berkaca dari beberapa
Hmm. perusahaan teknologi yang udah IPO tapi memang masih rugi dalam jumlah yang lumayan besar. Iya ya, jadi ini mungkin teknologinya langsung mengerucut ke e-commerce nih kelihatannya. Iya, Udah, karena kalau di Indonesia kita yang paling besarnya teknologi ya itu ya masih e-commerce iya, lalu juga masih services ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di Amerika tuh udah ada chip komputer, lalu juga udah iya. ada handphone ya, udah ada Apple, Nvidia, udah ada ya banyak sekali lah kategori teknologi. Tetapi memang kalau kalau teman-teman tadi penanyanya ada spesifik ke teknologi yang ada di Indonesia, Hmm, apalagi e-commerce gitu ya, ya itu memang satu sisi ya kita harus tetap melihat dari sisi yang jelas bagaimana dia bisa mengenerate dulu pendapatannya. Itu yang paling penting. Karena banyak juga emiten yang masih rugi itu kalau kita menggunakan PI ya jelas nggak bisa gitu ya. Karena pasti negatif gitu kan. Ya makanya kenapa selalu yang dijual adalah EBITDA, earnings before income depreciation and tax amortization. Jadi biasanya kita mau lihat dulu sebenarnya udah cuan belum sih dia cetak duitnya, udah berhasil kelihatan pendapatan belum sih sebelum dikurangi biaya depresiasi, sebelum dikurangi pajak. Itu dulu deh, gak usah jauh-jauh. Biasanya seperti itu. Tetapi memang lebih jauh lagi ya bagaimana kita bisa menilai apakah ini prospek atau tidak, ya kita harus melihat sebagai seberapa besar sih dia bisa mengenerate uangnya tadi. Ya mungkin tadi bisa dilihat dari profitabilitas, tapi kalau kita lihatnya menggunakan PI ya jelas tidak bisa. Jadi salah satu indikatornya ya mungkin kita bisa melihat dari EBITDA, apakah EBITDA-nya positif atau tidak, lalu juga bagaimana dia menggunakan atau bagaimana dia mendapatkan pendapatannya, inovasinya. Jadi sebenarnya kalau teknologi di luar ya kita bicaranya bukan yang Indonesia, itu udah mulai dilihat itu ada inovasi, R&D gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lihat atau bisa kita nilai bahwa ternyata perusahaan teknologi ini bisa berkembang gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ya mungkin belum signifikan gitu ya, belum R&D enggak iya. jadi Masih inovasi masih panjang kayaknya masih iya perjalanan masih sektor betul ini di Indonesia. masih sangat panjang sekali. Tapi ya mungkin sampai mungkin kalau rasio ya kita kalau apa laporan keuangan mungkin di EBITDA dulu aja kali ya. Hmm. Oke, oke. Ya memang kalau teknologi di Indonesia kan masih terbilang newcomers ya teman-teman Ya, ya. ya, Belum ya. belum seperti kayak mungkin Amerika atau pasar saham yang udah maju kayak Hong Kong yang memang udah dari lama gitu industri Iya. ini ya. Di Iya, betul. kita karena baru jadi ya masih terbatas juga ya pilihan ini emitennya juga. Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Kita bahas soal The Fed nih. Jika The Oke. Fed menurunkan suku bunga AS, hal ini apakah akan bisa semakin melemahkan rupiah? Dan tentunya apakah akan menyebabkan pasar Indonesia semakin mendapat sentimen negatif? Wah, justru terbalik. Iya, jadi gini Eh, teman-teman. Mungkin cerita dulu. Wah, ini mungkin sampai jam 5 nih. Oh, enggak. Enggak ya. Jadi gini teman-teman. Kenapa rupiah melemah? Sebenarnya bukan rupiah yang melemah, tapi indeks US dollarnya yang menguat. Oke, itu dulu dicatat. Sebenarnya pelemahan mata uang Asia, rupiah, yen, dan seterusnya itu sebenarnya lebih disebabkan karena indeks US dollar yang menguat. Kenapa indeks US dollar menguat? Karena The Fed menaikkan suku bunga. Karena apa? Jadi pada saat The Fed menaikkan suku bunga, orang-orang itu investor-investor besar itu beralih nih, Jack. Semua mau masuk ke Amerika, mau beli treasury-nya Amerika, mau beli obligasinya Amerika, mau beli ke emiten-emitennya di Amerika. Karena apa? Karena posisi US dollar itu kuat. Nah, karena banyaknya terjadi outflow, banyaknya perpindahan, banyaknya shifting investment masuk ke Amerika semua, mereka makin kokoh, makin kuat. Semua orang nuker duitnya ke US dollar gitu dan ujung-ujungnya rupiah kita yang tertekan. Oke, itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan dipangkas, pangkas, 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 apa yang terjadi? Ya karena return imbal hasil di Amerika sudah tidak menarik lagi. Investor yang tadinya markirin duitnya di Amerika, kok makin turun nih returnnya nih, treasury-nya nih, atau imbal hasilnya nih, nggak menarik lagi nih. Ujung-ujungnya apa? Saya akan mencari tempat lagi deh. Masuk lagi ke mana? Ke Asia, ke Indonesia, ke India, lalu juga ke beberapa negara di seputar Asia. Jadi itulah justru yang membuat sentimennya positif gitu. Jadi kalau suku bunga diturunkan, jadi gini, itu yang pertama. Yang terakhir adalah teman-teman harus garis bawahi. Korelasi antara pasar saham dengan suku bunga itu berkorelasi negatif. Jadi artinya apa? Kalau suku bunga naik, impact ke saham adalah negatif, turun. Kalau suku bunga turun, impact ke saham adalah positif. Itu aja. Gitu mungkin itu.
Oke, karena memang ya, karena kita di negara berkembang ya teman-teman, jadi tidak bisa terlepas dari yang namanya Ya, semua kebijakan yang ada di Amerika termasuk the Fed ya. Even ya, pemilu pemilu di ya. sana aja bakal ngefek juga nih bentar lagi. Iya. Apakah Donald Trump kembali Ya, itu atau impactnya ke tidak? Cina, betul. Cina impactnya ke Iya, Indonesia. makanya ya semua multiplier efeknya tuh Ya, pasti multi ada effect, nanti. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghitung MOS ya di perusahaan yang masih growth? Ya, jadi sebenarnya eh caranya sama. Kita menggunakan tadi ya beberapa metode tadi ada discounted cash flow dan seterusnya. Tapi kalau misalkan perusahaannya sebenarnya kalau mau perusahaan berkembang atau perusahaan yang sudah jadi pun yang sudah mature gitu ya dengan DCF itu bisa. Justru malah paling bisa ya, kita menggunakan yang namanya metode tadi intrinsic value-nya kita cari. Nah, cara menghitung MOS-nya tinggal selisihkan aja nilai intrinsik dengan harga yang sekarang. Semakin jauh jaraknya, semakin positif jaraknya antara intrinsic value yang sudah dihitung dengan discounted cash flow dengan harga saat ini itu semakin semakin murah dan itu semakin bagus posisinya. Mau perusahaan yang berkembang, mau perusahaan yang sudah mature, mau perusahaan yang memang sudah settle gitu ya, itu bisa semua gitu. Tapi mungkin kalau dengan DDM tadi ya, dividen model tadi ya memang nggak masuk karena biasanya perusahaan berkembang itu belum membagikan dividen gitu. Tapi kalau temannya tadi menanyakan adalah bagaimana cara menghitungnya, wah itu sesinya beda lagi. Nanti teman-teman lama-lama mendapatkan gelar CFA nanti lama-lama ya. Nanti ada webinar khusus ya kita bahas mungkin value Iya, investing ya. iya. Tapi itu bukan dengan saya yang jelas ya, karena saya belum. Lokeng Hong nanti ya kita undang sekalian. Iya, gitu. Oke, Itu mungkin oke. itu. Mm-mm. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan Ya, berikutnya terkait tadi yang rotasi boleh. sektor itu Mm. gimana kita cara taunya rotasi sektornya sedang berada di ini gitu. Iya, mungkin tadi di slide yang tadi mungkin itu Mm-mm. teman-teman lihat aja ciri-cirinya, indikasinya itu memang tidak selalu menunjukkan oh ciri-cirinya gini berarti bulan depan kejadian enggak juga teman-teman. Gitu ya. Masalah timing, lalu kalau teman-teman nanyanya kapan, padahal udah oke semua nih, udah sesuai semua nih, suku bunga tinggi, inflasi juga masih tinggi, komoditas tinggi, pendapatan pertumbuhan ekonomi mandek, udah stagnan gitu ya, udah limited, udah terbatas. Wah, ini berarti artinya kita udah resesi. Ya belum tentu juga teman-teman ya. Jadi masalah itu sebenarnya pemerintah pun sudah tahu, sudah pasti tahu teman-teman. Dan mereka pasti sudah mitigasi dengan kebijakan mereka, dengan bantuan-bantuan mereka. Itu sudah mulai diminimalisir. Jadi belum tentu pasti akan seperti. Tapi kalau secara tren, secara behavior dari teman-teman fund manager, lalu juga pengelola dana, intinya pengelola dana, mereka juga udah one step ahead. Mereka udah tahu pasti oh ini akan seperti ini akan seperti ini. Ya itu gambaran kurang lebihnya adalah teman-teman bisa lihat ya slide yang tadi itu udah menjadi gambaran general dan umum. Itu bukan hanya di Indonesia aja kok teman-teman. Itu dari di Amerika pun sama. Cycle ekonomi itu sama, semua negara sama, sama persis. Gitu. Jadi mungkin teman-teman lihat aja ciri-cirinya, patternnya seperti apa, tinggal kita bisa anticipate gitu ya. Wah, kelihatannya ini memang sudah fasenya misalkan tadi sudah peak gitu ya fasenya sudah mulai menunjukkan gelagat-gelagat peak, ya kita mungkin ya prepare-prepare aja. Tapi nggak langsung ujuk-ujuk, wah saya harus beli ini. Nggak juga teman ya. Jadi setidaknya ada mulai ada pengurangan gitu ya, atau mulai ada allocation-nya diatur lagi gitu ya. Ya misalkan tadi ada finance, ada teknologi, ada ini, saya kurangin deh dari dividen saya saya pegang cash, kas keras gitu ya, lagi hard cash. Wah, nanti siap-siap buy nih saya nih. Nah, jadi itu lebih dimainkan bagaimana apa money managementnya gitu ya pengalokasiannya gitu aja mungkin Oke, oke, siap Mas Audi. Wah, memang ya kompleks ya, tapi ya iya namanya fundamental tuh emang paling paling poin penting sih kayaknya ya dalam ya berinvestasi di ya pasar modal apalagi saham. Oke teman-teman kita masuk ke dua pertanyaan terakhir ya karena udah ya nggak berasa nih udah ya mau jam udah 3 jam ya 3 luar ya biasa ya kalau bahas saham kita nggak berasa waktunya tuh. ya ini Nah pertanyaan berikutnya ini bagaimana cara kita biar bisa cuan multi bagger. Nah ini sering kan ada waduh istilah istilah multi bagger. Nah, ini mungkin teman-teman newbie belum begitu paham definisi Hmm. cuan multi bagger tuh gimana gitu. Ya, ya jelas sebenarnya definisinya itu kita juga masih belum ada kriterianya ya, tapi yang jelas adalah lebih dari 100%. Intinya seperti itu. Itu udah termasuk kategori beggar bahkan multi beggar gitu ya. Kan ada beggar ada multi beggar.
Multi bagger mungkin double-nya dari 100% ya, 200%, 300% dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat pattern-nya adalah untuk perusahaan-perusahaan kita memang cari yang bagus, ya kita berharapnya perusahaannya harganya turun dulu gitu ya. Jadi kalau untuk mendapatkan apakah beggar, jadi beggar itu bisa dapat dari dua posisi, mungkin ya Mince ya. Ini pengalaman saya aja ya, mungkin kalau kalau salah boleh dikoreksi nih teman-teman ya. Dan ini disclaimer ya. Biasanya terjadi karena dua dua kondisi. Yang pertama adalah memang karena fase perusahaan bagus tapi harganya turun, diskon gitu ya. Ketika diskonnya ini bisa disebabkan karena ekonomi yang tidak pasti, lalu juga seperti 2020 deh, itu aja udah jadi case paling paling clear yang mungkin bisa teman-teman gambarkan, bayangkan. Orang nggak boleh kemana-mana, nggak bisa kerja, semua panik, industri semua hampir mati, harga saham semua drop, hancur gitu ya. Tapi seorang fundamentalis justru malah lagi mengkalkulasi ulang tuh. Oh, ini ternyata memang dari aset-aset yang dimiliki, lalu juga nanti dari kebijakan adanya stimulus, bantuan dari pemerintah, ya mereka semua masuk banking. Lihat aja banking, ya walaupun nggak multi bagger ya, misalnya ya. Tapi menurut saya banking pada saat COVID itu udah termasuk bagger gitu ya, udah lebih dari, ya ya memang nggak sampai 100%, tetapi memang sudah termasuk kategori beggar atau di atasnya mungkin 20, 30%, 40%. Itu gede banget loh kalau misalkan teman-teman masuk. Itu sekelas yang bobotnya besar. Kita Mm-mm. nggak bicara emiten kecil loh, kita bicara sekelas BCA, kita bicara sekelas Mandiri, sekelas BRI, itu bisa naiknya signifikan sesignifikan itu. Jadi itu bisa dapat beggar, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah biasanya emitennya ini memang masih baru atau emitennya industrinya masih potensial gitu ya. Entah dia memang contoh yang paling baru deh kita coba ya, walaupun saya nggak akan spesifik ke emitennya ya, emiten yang baru terbarukan yang uh, lebih dari BCA lah air market cap-nya gitu kan. Nah Iya, itu kan iya. di bawahnya suasananya, sentimen dorongannya adalah wah ini emiten ya geothermal dan seterusnya dan seterusnya, Ya, akhirnya harganya bisa beggar gitu ya. naik. Itu salah satu sentimen yang memang kalau kita lihat laporan keuangannya kan belum tentu, ya intinya gitu lah ya. Jadi ada dua kondisi, tetapi memang kita tidak bisa selalu mengharapkan yang harus koreksi dulu, tetapi memang kita mungkin lihat pattern yang sahamnya masih potensial dari sisi sektornya maupun dia masih player baru atau dia memang yang diferensiasi dari sektornya. Gitu mungkin. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan bagus tadi direct message ke aku. Bagaimana kita sebagai pemula itu menganalisa saham-saham yang IPO? Nah, karena kan banyak banget sekarang ya IPO-IPO Duh. emiten, baik yang skala kecil, sedang, sampai yang besar. Nah, tips trik singkatnya deh Mas, kita menganalisa emiten IPO. Oke, ini versi yang laporan keuangan fundamental atau versi orang pasar nih? Karena ada dua versi ini. Versi Kita gabungan kali ya. Oke, gabungan ya. Oke. Ya karena ya tadi ya, kalau teman-teman lihat trennya atau patternnya di tahun ini yang IPO emitennya small cap dan mereka pendanaan pun nggak ada yang jumbo. Jumbo ini dalam kategori mungkin saya bisa sebut ya di atas 1 triliun. Lihat deh siapa emiten yang 1 triliun di atas pendanaan, hampir nggak ada. Rata-rata semua di bawah. Jadi artinya memang saat ini adalah pasar atau emiten yang jumbo ini memang menahan. Ada something yang mereka membuat yang tadinya banyak loh, tadinya sudah ngantri yang BUMN, bahkan BUMN besar itu udah mau masuk tapi nggak jadi gitu, dimundurin karena faktor ya tadi ketidakpastian ekonomi gitu ya. Nah, cara tipsnya adalah ini gabungan ya. Ya, yang pertama harus lihat prospektus dulu. Teman-teman sebelum IPO kan, sebelum pesan IPO kan ada prospektusnya ya, ada intisarinya lah, indikator insight-nya lah dari mereka. Yang pertama adalah ya jelas penggunaan dananya untuk apa. Itu yang paling penting gitu ya. Kalau misalkan tujuannya oh kita mau ekspansi, kita mau ada perluasan, pembelian aset, pembelian alat berat dan seterusnya, ya itu kan ujung-ujungnya pendanaan penggunaannya adalah untuk efisiensi dan untuk memaksimalkan operasional. Itu bagus gitu ya. Itu biasanya akan diapresiasi oleh pasar. Mereka akan beli, akan oversubscribe biasanya gitu ya. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus lihat indikator laporan keuangan tahun lalu sebelumnya. Nah, ini mungkin yang agak saya kurang suka. Ya, ini nggak ada orang bursa kan ya. Nanti nanti langsung kita. Ya, biasanya ya istilah window dressing di laporan keuangan itu juga banyak, teman-teman. Teman-teman lihat deh, yang tahun sebelum IPO atau tahun pada saat dia IPO, kalau tiba-tiba aset yang tadinya cuma 100 miliar tiba-tiba jadi 1 triliun, wah itu dari mana tuh? Semalam gitu. Itu juga teman-teman harus hati-hati gitu ya. Memang
ya, hal seperti itu memang kita teman-teman harus mulai aware. Kalau misalkan terjadi kenaikan yang tidak masuk akal, tidak make sense. Loh kok sebelum IPO perasaan aset-asetnya dia cuma 100 miliar, 100 miliar, 100 miliar. Tiba-tiba ini jadi 1,3 triliun nih. Waduh, ini gimana nih ceritanya nih? Iya, Terus ini multi labanya tiba bagger ya, multi iya, bagger kok itu. langsung multi bagger gitu ya. Oh, berarti kalau gitu mah gak usah IPO dong. Gitu kan. Jadi itulah ya yang curiousnya itu teman-teman harus mulai bedah. Makanya pastikan dulu teman-teman buka prospektusnya, baca dulu gitu ya. Jangan FOMO gitu ya. Nah, itu yang versi ini. Kalau versi pasarnya biasanya teman-teman ngelihat siapa underwriternya gitu Hmm, kan. Nah, nah itu cuma saya nggak akan bahas details ya. Itu detail. kembali lagi ke teman-teman ya. Intinya biasanya akan ada siapa underwriternya, siapa yang meng-IPO-kan, sekuritas mana yang meng-IPO-kan, itu juga bisa berpengaruh terhadap spekulasi pasar. Itu ya Hmm, udah nggak bisa nutup mata lah. Teman-teman juga pasti udah tahu, Mince juga pasti udah tahu terhadap hal itu. oke. Cuma saya nggak akan bahas siapa sekuritas mana nggak ada. Ya mungkin itu aja sih, Mince. Oke, siap-siap. Dan itulah yang jadi pertanyaan terakhir ya penutup webinar fundamental hari ini. Luar biasa sih, keren banget materinya. Banyak yang applause nih, suka banget materi hari ini ya. Wah, mantap. Dari sekian webinar baru di Kiwum ini saya paham. Oh, Wah, berarti selama ini nggak paham juga belajar fundamental. waduh. Oke.